Oke guys, balik lagi di Jauh Dekat. Alright. Dengan siapa lagi kalau bukan Opa Dike. Yeay. Gua ini tamu yang gue culik paling epic. Gila, penculikannya paling top. Epic ini penculikannya. Gila, gue seumur umur gak pernah tuh diculik model begitu tuh. Yang gue bingung tuh lo dapet aja lagi Bambang bingung gue. Gue gak tahu lu berangkat jam berapa. Feeling gue kuat. Feeling gue gitu kuat. Suatu kita tuh gue lagi. Pikir gue hidupin handphone cekling lo. Iya. Udah di Jakarta Kai. Iya. Ya gue bilang copot seatbelt aja belum gue. Karena gue tahu lu besok event kan. Dan gak mungkin besok event lu baru datang paginya. Memangnya gue, kalau gue ya. Kalau gue gitu emang event sore gue baru datang paginya gitu. Kalau lu pasti biasanya sehari sebelum, ya kan mungkin 2 hari sebelum. Iya. Gimana Bali? Ya itu, kita akhirnya memutuskan untuk bikin tim goler-goler. Komunitas baru ya? Luar biasa. 40 plus. 40 plus. Jadi gue gak bisa join dong ya? Ya, soon to be. Ini mau nyaingin Gobes. Eko bilang kita bakalan bikin, akhirnya mulai hari ini nih kita di Bali ini terbentuk juga yang namanya tim goler-goler. Lah Eko tuh ikut atau enggak sih? Ikut dong. Ikut goler? Ikut goler. Oh. Nggak, yang gue bingung kan kalian ke Bali bareng ya? Ya, jadi kalau yang ke Jakarta lu doang, Eko gak tahu kemana. Eko kan udah pulang kemarin. Gue kan Eko pulang kemarin. Gue pulang hari ini. Terus jadi ceritanya gini tuh kenapa ada tim goler. Jadi gue lagi berdua sama Cece di kamar. Gue bilang, Ce, gue yang pesan makan. Karena dari kemarin bosen nih. Udah gak boleh makan yang aneh-aneh gitu kan ya. Udah gue pengen pesan makan. Gue pesan makan nih. Udah. Eko datang pindah hotel kan. Iya kan, dia pindah hotel, dia datang. Terus gue bilang, gue mau pesan makan. Tuh gak ada makanan, makan aja. Makan. Ini udah. Gue masih goler-goler ya gitu kan. Dia kelar makan, dia ngeliatin kita nih. Woi, lu beneran nih pengen goler-goler di hotel aja? Kata dia gitu. Kalau mau goler-goler, woi ini Bali bro, kata dia gitu. Gue udah bisa bayangin tuh. Bisa bayangin dia ngegasnya tuh. Dialognya dia tuh epic banget. Dia bilang gini, kalau mau goler-goler di hotel gak usah di Bali. Di Purwodadi juga bisa. Banget. Akhirnya kita jalan lah gitu. Akhirnya bener tuh, kita pergi ke Double Six. Dan kita duduk tuh di apa namanya, beanbag bantal itu kan ya. Duduk di situ bertiga, pilih yang ketiga gitu ya kan, pesen makan sampai 7:30 malam Nat, beranjak bro. Kita cuma ngambil makan atau minum dari meja. Dari itu kita ngeliatin komentarin anjing, pokoknya cuman ya elah beneran kayak ini apa sih gitu. Luar biasa lah. Akhirnya ya di Bali kemarin kita nentuin bahwa kita buat tim goler-goler buat saingan di Gobes lah. Nanti foundernya kalian bertiga ya. Oke. Boleh daftar. Buat yang mau join ya. Ya, yang gak tahu mau ngapain tiba-tiba pergi keluar kota gitu lagi kebetulan lagi barengan ya, kamu join us. Oke. Gitu. Goler. Gimana bro? Tapi Bali udah rame belum? Udah. Thank God udah rame, udah mulai macet dan macetnya emang macet lah gitu. Udah kayak dulu dong berarti? Belum kayak dulu, tapi gue udah mulai ngeliat occupancy. Ya, di Bali kan hotelnya banyak banget ya. Udah mulai bukan penuh sih, tapi paling enggak kayak hotel gue tuh, hotel segitu gede ya diisi ya mungkin baru 20% lah gitu. Tapi udah di jalanannya sih udah rame banget. Udah banyak bule? Udah banyak. Udah banyak turis-turis dari cincong gitu. Belum ada. Udah ada? Udah lah, yang cincong itu berapa baris di belakang gue? 14. Taruh 3, 6, 12. Ada kali 15 orang pasti belakang gue. Pesawat? Oh, berangkatnya bareng? Pulangnya. Itu cincong. Gue bilang, wih gila nih. Pasti jualan vape di dalam hati gue gitu. Pasti jualan vape nih. Soalnya itu yang agak awkward menurut gue dari Bali tuh. Biasanya bule gitu. Tiba-tiba entah ada yang Korea, ada yang Taiwan, kalau yang gini ngomong Mandarin sih. Iya, berarti udah banyak. Udah banyak. Ya bagus lah, syukur. Kalau Bali udah mulai recover. Biar cepat recover Bali, semangat. Lu ngapain sih di Bali ngomong? Acaranya Hot Seat, sedulur THI. Jadi yang keren itu kemarin. Kok yang datang tuwek-tuwek gitu? Seumuran lu semua. yang bajingan tuh
Mereka pada foto di belakang. Gue ditarikin bangku pas di sebelah tuh orang tua. Opa ini temennya. Gue bilang banget sih. Pastilah. Ini pasti temen Bercandanya SD. kita kan begitu. Ini pasti temen SMP-nya Opa nih. Opa duduknya bareng temen-temennya aja katanya gitu. Sampai akhirnya gue foto tuh pas terakhir. Anak-anak komunitas pada di belakang. Gue duduknya di sebelah situ lah. Itu parah habis. Jadi yang keren itu bukan cuma kita berbaginya pas acara itu. Jadi inisiatif anak tim Hot Chick Bali ini menurut gue keren. Gue gak nyangka selain berbagi sembako gitu ke para lansia ini, ada cek kesehatan dan itu rame dan mereka tertarik gitu sama itu. Jadi maksud gue akhirnya jadi ngantri gitu loh. Ketika sih, saya pengen cek darah, saya pengen ini, saya pengen itu, saya pengen cek tekanan dan segala macam gitu. Oh. Banyak yang datang? Banyak. Nggak, mereka tahu dari mana ada event itu gitu. Jadi sebetulnya kalau bikin di itu kan di apa ya, balai desanya, balai desa tempat itu. Dia bilang itu yang datang lebih dari hampir 50, sedangkan di desa itu aja lansianya ada 200-an kakak. Ada 200-an, ada 200-an orang. Nah. Udah seperempat tuh berarti. Iya. Udah 25%. Enggak, maksudnya ngasih taunya gimana kan kalau di gitu kan gue nggak ngerti ya lansia itu buka Instagram atau enggak gitu. Enggak. Kan nggak mungkin flyernya ada di TikTok Ya, atau itu di biasanya, broadcast gitu kan nggak mungkin. Nggak Ya mungkin. kan? Cuma paling nggak. Ngundangnya itu gimana kalau orang-orang yang ada di, jadi kan itu kan emang balai desa. Jadi orang desa itu yang ngumpulin gitu. Oh akan ada acara kayak gini, silakan datang gitu. Oh, ada yang nge-vape? Gak ada. Mereka juga ngeliatinnya kayak bingung. Ini apa sih gitu? Ini komunitas apa gitu. Oh. Tapi kan Eko opening juga bahwa akhirnya Eko juga ngomong bahwa ya ini adalah produk solusi dan segala macam. Ya mereka tertarik gitu. Pas Eko ngomong begitu, gue cabut dari bangku, gue ngebul-ngebulnya, biar omongannya dapat kan, iya kan? Gue ngebul tuh, gue sengaja tuh. Wah, terus gue Nggak pada takut tuh? Enggak lah, gue juga kan, jadi kan itu kan di sisi balai desa kan. Nah gue nggak yang di dalam situ, gue langsung pindah ke sisi yang sebelah sini. Terus gue kayak ngebul gitu. Wah, biar dia maksudnya apaan? Ini komunitas apa sih gitu pikir gue. Oh itu. Iya. Gitu. Ada yang bilang itu kan bahaya Pak, itu gak kan ada, narkoba. gak gitu. ada, Itu untungnya kan, gak ada. Tapi ya Eko ceritain latar belakangnya juga kenapa dia nge-vape kan gitu. Ada orang-orang itu kayak, oh iya. Terus pas gue obah gitu kan, orang itu. asli, tapi lu kan nggak tahu dong dalam hati mereka mikir apa. Gue nggak tahu, tapi kan paling nggak kan Eko udah berusaha jelasin apapun. Gue kan cuma nunjukin ini loh yang kita pakai gitu loh. Ya itu sih. Agak ya, gue nggak tahu sih kayak activity kayak gitu harusnya works ya, maksudnya apalagi kalau mereka baru kenal ya. Ya sebetulnya kalau dia baru kenal, dia lihat begitu dia udah tahu, paling nggak gini deh. Kalau gue ngeliatnya, ya kita kan cuma pengen berbagi ya. Kalau dia tahu bahwa ini adalah baik, bukan gini deh. Apa yang kita kerjakan baik buat mereka, dan dia lihat kita bisa begitu, berarti kan paling nggak dia juga sadar bahwa oh ini orang baik yang begini, ini perbuatan baik nih. Iya gitu. Ya orang perbuatan baik jadinya nanti good vapor. Iya nggak juga ya. Ya harapannya gitu ya, kan. Harapannya gitu. Tapi lu waktu ngebul tuh meletek gak? Enggak lah. Coil gue silent bro. Oh, gitu. Coil gue silent. Oh dia pakainya Harpy loh guys. Mentang-mentang. Enggak lah, ya elah. Iya tetap aja itu Harpy. Ya Harpy lah. Enggak, Thank you Harpy VIP. Itu gitu. RBA-nya apa sekarang? Ya lah bro, jangan ngomong gitu lah. Masih Pulse. Lo tahu gue kan kalah susu bro. Ya elah, mau beli atasnya tapi tidak mahal. apa-apa ya kan kalau masih oke sih menurut gua kalau begitu. Harpy itunya Harpy, RBA-nya Pulse gitu. Daripada modnya Pulse, RBA-nya Mop, itu lebih goblok menurut gua. Kayak kemahalan dalamnya. Kayak mobil kemahalan pelek gitu kan. Udah. Datsun pelek mahal gitu. Luar biasa. Nah oke, itu satu sedikit cerita lah dari apa yang terjadi di Bali mumpung masih anak. Iya, itu harus diceritain lah. Karena kayaknya gue nggak tahu sih ada
shootoutnya atau nggak ada? Ada. Belum gue postin, nanti gue post. Bisa Oke, dilihat di gitu-gitu. Instagram gue, kalau emang belum follow boleh di follow. Oke. Ini tumen gue Opa. kemis ya, Lo kan pernah lihat kan gue begitu, seumur umur lo boleh lihat semua rekaman gue, nggak ada tuh cerita gue minta follow, nggak ada. Gitu ya? Iya. Iya sih, gue juga baru dengar. Gak bercanda. Kayaknya lu kebanyakan goler deh jadi berubah deh. Iya nih, aduh, kacau nih. Tapi ya kalau cuma minta di follow sih nggak apa-apa gitu. Kalau minta barang itu yang gue kesel Itu itu. parah ya. Itu not good favors itu maksudnya tuh. Oke, tapi flashback dikit kayak. Oke. Ini kita balik ke mungkin 2 bulan lah Oke. dari JV. Terus kemarin SWH, lo juga punya beberapa event sendiri. Besok lo juga punya event sendiri. Ya. Gue diundang juga sebenarnya event besok. Datang lah, tapi kan lo gak bisa katanya. Ya, ngebikin event kok hari Rabu. Oh iya, Gua iya, sampai iya, ngegas si iya, Aldi. iya, 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 Lu iya. gak kurang kerjaan banget sih. Iya, iya, Bikin iya, event hari iya, Rabu gua gitu lupa, ya. gua Gua bilang, lupa, iya. di tengah minggu gitu Iya, gua iya, juga iya, punya iya. jadwal podcast gitu. Terus mau dipindahin katanya gak bisa atau. Iya, tempatnya udah fix. Ya sudahlah ya. Saya besok absen, jadi saya ketemu Opa di sini dulu. Siap. Oke, flashback ke 2 bulan kemarin lah. Oke. Di event, 2 event nasional. Lo punya beberapa event juga. Lo nemu banyak vapers baru gak? Atau lo Banyak ketemunya banget bro. orang lama semua? Enggak, gue temu banyak banget vapers baru. Jadi kita ngomong di Jogja deh. Ya. Gue, lo bayangin ya. Gue bisa lihat kayak di dalam, anggaplah klub gitu ya. Klub nih gitu. 60% cewek di dalam klub itu nge-vape. 60%. Ini bukan event vape kan? Bukan. Klub ya? Klub. Oh, berarti acara clubbing lu. Bukan lah, acara nemenin siapa clubbing. Itu kata-kata yang benar. Nemenin siapa clubbing. Nemenin siapa Ya kan clubbing. gitu. Ya Acara kan? nemenin siapa clubbing. Oke, gue suka tuh acara itu. Nemenin siapa clubbing. Gue suka itu. Gitu. Jadi, dan gue lihat itu bro. Maksud gue kayak, shit. Ini kayak, lu ngerti gak sih kayak, mereka pakai pot soalnya, ya mau kotak kayak, mau bentuk kayak pen kayak gitu. Gue bilang, ya gue nggak tahu ya semua cewek gue lihat gitu. Dan kalau misalnya lo lihat kayak di meja sebelah sana ngebulnya udah terlalu ngebul, kita udah pasti bilang pasti pakai vape. Dan tiba-tiba gue berusaha gini, jangan-jangan rokok gue giniin. Oh ada lampu nyala, ada hijau nyala, tit gitu. Dan itu udah banyak banget bro, gitu maksud gue. Sayang sekali ya. Coba itu terjadi 2016 dulu, zaman kita sering jalan-jalan ya. Iya. Ada cewek nge-vape, wah, pakai liquid apa? Modus-modusnya gitu. Mau Instagramnya naik. Ya, Itu standar lo banget tuh kampret. dinaikin dulu, oh enggak ya? Ya itu cukup cerita kita lah. Enggak, gue gak pernah gitu. Enggak. Yang gitu, Gue bongkar nih. yang gitu, Gue bongkar nih. yang gitu bukan, yang gitu trionya kita yang harusnya gak datang Iya, hari iya, ini. iya. Gue undang juga, tapi dia tadi lagi sibuk mau jadi Vapers Carry Pro. Anjir. Bertemu suhu bonsai Oh, dia iya, katanya. iya, Ya udah, jadi dia gak bisa datang. Tadi juga gue telepon dia bilang, iya gue udah terlanjur janji katanya jam 8 katanya gitu. Ya gue baru ngasih tahu pas lu tadi. Oke, gue ajak dia. Iya. Oke, cewek di klub. Enggak kalau di event. Kalau di event gue perhatiin juga banyak. Karena kelihatan dari cara mereka ngegantungin kan. Hah? Ya ngegantungin, maksudnya VP kan gantung gitu maksud gue. Kenapa Banyak. itu jadi indikator, jadi parameter? Loh Maksudnya bukan, maksud gue kan ya yang digantungin Yang- Centaurus gitu. yang Oh, pasti orang baru tuh. show off banget. Iya. Bukan, maksudnya pots-potsnya tuh pada digantung kayak lu gitu loh bro. Ya pots. Loh, Eko juga digantungin selalu. Eko Ya itu sampai gue pinjem-pinjem kadang-kadang kalau habis baterai. Kalau Eko digantungin, Eko udah kayak toko digantungin. Banyak bener. Ya kenapa kalau ngantongin pot jadi Bukan, lu maksud gua- pandang orang baru? Bukan, maksud gue gini, kelihatan gitu. Dulu kan gak banyak cewek yang mau pakai gantung-gantungan gitu bro. Oh. Ngerti gak maksud iya, gue? iya. Sekarang banyak gitu. Ya karena sekarang ada pot. Kalau Iya. dulu kan gak bisa digantung. Betul. Centaurus digantung gitu. Terion digantung gitu. Rexom mau lu gantung. Iya. R233 lu gantung. R233 masih mending, masih enteng. Iya. tapi itu gue ngeliat banget dinamika itu. Dan gue juga beberapa, kayak misalnya gue di Jogja kan gue suka nongkrong di toko vape gitu kan. Gue perhatiin emang mostly yang masuk tuh cewek. Entah dia cuma pengen nyari cartridge. Entah mereka nanya, biasanya cartridge sih. Mas cartridge ini udah ada.
Oh belum ada mas, belum ada mbak, belum masuk gitu. Terus nanti dibalik lagi. Biasanya cewek tuh nyarinya kepastian ya. Kenapa sekarang nyari cartridge ya? Iya itu dia. Mungkin karena emang yang pasti juga belum dapat. Mendingan cari cartridge. Cartridge dulu. Buat ganjel dulu ya. Kesian bener. Ya kan sekarang katanya banyakan perempuan daripada laki. Gitu aja tetap. Kalau di Rusia ya kan? Di banyak negara bro. Oh ya, enggak di Indonesia kayaknya enggak deh. Banyak Ya laki gitu aja. deh sekarang. Hah? Tapi bagus sih. Apa? Enggak bro, Banyak kayaknya perempuan? enggak. Coba deh lu coba lihat research deh. Coba dong bukain. Bukain. Coba deh cari tahu deh di Indonesia tuh banyakan laki apa perempuan? Kayaknya banyakan laki deh sekarang. Enggak banyakan perempuan. Ya apalagi kalau di inner gue banyakan laki ya. Kalau di inner kita mah apa juga banyak. Enggak lah jelas. Gue aja aneh kadang-kadang kalau Wiki kemarin ngatain gue. Gue baru ketemu Wiki kemarin hari Sabtu hari Sabtu. Pas opening tokonya dia yang Cilincing. Oke. Aneh emang katanya live gue itu. Yang nonton 200 katakan. Perempuannya paling cuma 1 gitu. Ya sih, kalau di Tapi termasuk dia nonton laki gitu. Banyakan kalau di circle kita banyak laki. Pasti. Kalau banyak perempuannya. Yang gue gak tahu sebenarnya gimana bikin perempuan nge-vape. Ya moga-moga lah. Maksudnya beriring dengan berjalannya waktu. Kalau knowledge-nya bisa disampaikan dengan baik. Kebaikannya bisa disampaikan dengan baik gue rasa. Tapi kan kalau kayak gini-gini gak perlu knowledge kayak. Iya ngerti. Tapi budget. Iya kan kalau itu kan budget kita ngomong. Adalah sedikit lah. Knowledge-nya mungkin ya. Gimana cara ngisi dan segala macam kan. Bukan liquidnya harus pakai apa itu Oh sih. iya. Basic ya. Karena kan ya sebanyak itu gak semua bisa dipakai di sini kan. Gitu. Ya itu kan cuma tinggal lihat kalau ya itu bisa dipelajari lah. Coba maksudnya gue justru pengennya tuh kalau misalnya makin banyak yang berusaha ngerti tentang cara makainya. Akhirnya mereka suka makainya. Kayak sekarang bukan sekedar tren. Akhirnya mereka jadi bagian di sisi dalam gitu. Oh. Bener gak? Iya benar. Ya kan kalau misalnya paling gak gini. Kalau lo pakai cuma sekedar nanya. Ya udah gue beli aja. Oke. Ngisinya gimana? Oh gini gitu. Kalau dia cuma begitu dia akan jadi kasual pasti. Tapi saat dia tanya, ini ngisinya gimana? Gini. Liquidnya bisa yang pakai kayak gimana? Oh kayak gini, ini ada salt, ini ada freebase gitu. Jadi cuma bisa dipakai di salt sama pro friendly gitu. Oh, dan yang mau tahu lebih biasanya bisa ngajarin orang. Itu dia. Nah akhirnya dia jadi kayak, dan dia bisa bantu kita mensosialisasikan itu. Dan gue perhatiin banyak juga jika emang lo mulainya benar di tempat yang benar, akhirnya ada ketertarikan untuk tahu gitu. Mulainya benar, oke. Mulainya benar nih. Paten dulu nih. Betul, mulainya masih benar. Ya, masalahnya tempat yang bener nih. Ya, kan banyak yang ya gue bisa bilang not good ya, karena di sini posisi not goodnya ya kayak kemarin lah dibahas ada di Instastory-nya siapa ya? Iyal kalau nggak salah. Ya ada orang nanya itu. Ya. Yang orang nanyain kalau apa ya coil apa sih? Gue lupa pokoknya. Intinya yang ini dipakai liquid apa gitu kan? Iya, Vaporistanya kayaknya nggak ngarahin yang benernya gitu. Ya di gue juga banyak sih case-case begitu gitu. Nah tempat yang baik nih berarti sangat penting gitu. Setuju. Masalahnya tempat yang baik nih, tempat yang nggak baik nih tadinya belajar di mana sampai begitu gitu. Itu kan nggak bisa maksudnya gini loh. Sebetulnya yang dibutuhin adalah entusiasme kan gitu. Entusiasme dari pemilik toko. Entusiasme terhadap pekerja yang di toko itu gitu. Mereka mesti punya entusiasme. Kalau enggak, ya akhirnya cuma jual apa yang mereka bisa jual. Ada mereka antusiasnya. Ya iya ada buat gajian kan. Pikirannya gitu kan. Bukan pengen bikin. Jadi kan gini, kalau lu patokannya gajian, itu yang gue bilang. Kenapa, lu ingat gak sih zaman dulu gue suka ada di belakang counter tuh. Ya kan dan bilang gitu. Lu tuh sadar gak sih kalau lu jadi vaporista itu adalah sesuatu yang menyenangkan. Gak ada yang lebih menyenangkan di saat lu bisa kerja dari sebuah hobi, gue bilang gitu. Jadi kalau lu ada di belakang counter ini, segala macam masalah lu tinggal di luar. Karena lu kerja dari hobi lu. Lu gak usah bawa permasalahan hari ini gak ada bensin atau apa. Bro, try to do good things. Karena kalau lu udah begitu ke orang, gak ada yang tahu tiba-tiba coming out of nowhere ada orang minta dikoilin ngasih lu 100.000. Terus lu jadi bertahan dan segala macem gitu. Awalnya kan good things gitu. Tapi gue bilang lu gak bisa tuh ngelayanin customer dengan muka mesem lu bilang kayak gaji gue kurang gitu. Loh iya gak? Bener gak sih gitu? Bener gak sih? Iya.
Kalau muka mesem masih ada informasinya sih nggak apa-apa ya. Iya kan gitu. Nah, jadi masalah. Cuma biasanya kalau mukanya udah mesem orang malas nanya. Itu dia kan. Dan kalau mukanya mesem kan orang jadi pengen berkomunikasi juga segan. Padahal kan fungsi lo di situ kan adalah untuk memberitahu apa yang mereka butuhkan gitu loh. Memberikan advice yang baik atas apa yang mereka butuhkan. Itu kan selalu kita omongin di acara Vaporista kan gitu. Iya betul. Iya kan? Ya lagian kalau nanya tuh sama Vaporista Pak, jangan nanya sama gua gitu. Gua kan bukan Vaporista ya. Iya, bener. Gua gak jualan ya kadang-kadang. Aneh Sampai mesti nulis bukan toko gitu. Iya. Itu kadang tapi lumayan ngaruh loh itu loh. Iya. Lumayan ngaruh ternyata. Berarti orang ada yang mungkin baru baca, tahu, ya. baca dulu. Oh bukan toko nih gitu. Biarpun ya akhirnya gue khawatir juga sih, gue pikir-pikir sih. Enggak juga sih. Khawatirnya gini, nanti kalau gak nanya sama gue dia nanya sama siapa ya gitu. Bener gak yang jawab ya gitu kan. Tapi gue pilih, mendingan gue gak jawabin lah. Enggak lah, paling gak lo bagi-bagi tugas lah. Bagi tugas sama siapa? Bagi-bagi tugas ya, bisa nanya ke gue, nanya ke Fernan. Yang maksud gue yang emang circle lo yang pasti kemungkinan besar bakalan bantuin jawab lah. Oh kan ada itu bagi tugasnya di kita si kayak Ari Badass tuh. Iya. Bagi tugas tuh kalau ada yang ngemis dilempar ke gua ya kan. Tonga juga tuh boleh sekarang mulai ikut-ikutan tuh. Tek-tekin gua juga ya kan. Bagi tugas tuh ngurusin pengemis nih. Pengemis nih not good juga nih. Iya. Ya kalau misalnya pasti pernah dipalak juga kan. Ya iyalah. Kalau gua bukan malak, gua gak pernah bilang mereka malak. Kalau ada gua kasih. Lo gak usah malak. Lo gak usah ngeklaim kayak bilang kayak malak. Buat gue, bro, been here done that. Been there done that gitu. Maksud gue gini, ya elah bro, kita juga udah pernah kali ngalamin nebalikin liquid 15 mili. Ya. Cuman buat sampai dapat 2 tetes di RDA cakep nih gitu. Kita pernah ngalamin itu. Dan itu juga yang akhirnya buat kita, kalau buat gue gak pernah gitu kayak, ya gue dapet liquid dari mana-mana. Kadang-kadang gue pakai, kadang-kadang gue nggak pakai. Kalau gue nggak pakai, mau nunggu sampai apa? Gue pegang expire. Mendingan gue kasih ke orang. Iya, siapa tahu dia lebih butuh. Siapa tahu itu bisa memperpanjang kehidupan vaping dia dan segala macam. Siapa tahu dia lebih suka juga. Iya, dan siapa tahu dia jadi lebih ngefans misalnya gitu. Karena kan kalau gue pakai berhentinya di gue. Kalau di orang, kalau bisa menyambung apa ya itu kan? Vapers itu kan nggak pernah. Gue percaya banget Vapers itu gak pernah lupa budi. Bukan ke gue, bukan. Tapi ke brand yang nyelamatin dia selama. Jadi gue pikir kayak sepanjang pandemi nih, lo boleh tanya, ya gue diceritakan yang sampai akhirnya, sampai sekarang gue masih jalanin. Karena rumah gue pindah aja, makanya orang udah gak banyak lagi. Tapi kalau rumah gue masih di situ bro, lo bayangin tiap hari. Ada yang datang. Oh ada. Iya mau minta liquid, oh iya kasih. Terus kadang-kadang bini gue telepon gue, ini ada orang minta liquid kasih aja, ambil aja apaan kayak gitu. Kalau lo gak di rumah. Kalau gue gak di rumah. Dan itu menurut gue kayak, ya gini loh, gue gak pernah lihat, maksud gue gak pernah lihat ada orang datang 2 bulan berturut-turut bro. Oh, jadi artinya begitu liquidnya dia habis, gak keterusan ya, gitu jadi kan. Liquidnya dia habis terus dia minta lagi, gak mungkin. Dia pasti pakai liquid gue 1 bulan, terus dia punya duit kan buat beli liquid. Terus dia beli liquid, bulan ketiga dia balik lagi. Itu benar. Oh, istilahnya liquid lu nyambung dia nyari. Benar. Sampai ketemu seleranya dia. Belum nyampe nih. Iya gitu. Akhirnya dia bisa beli yang dia mau. Kalau gue ngeliatnya gitu. Jadi maksud gue ya. Bahaya sekali Pak Dikai. Jadi kalau kalian mau liquid guys, mintalah sama Pak Dikai. Jogja dan sekitarnya you know where to find me. Jangan minta sama saya. Bukan. Tapi maksud gue gini. Karena waktu itu gue inget banget. Kan Auza bini gue. Waktu pas kita pindah pertama kali tuh. Gue sempet buang liquid banyak Pe. Jadi begitu pas gue buka kontainer. Gue lihat isinya liquid semua. Dan gue masih lihat begini. Itu tahun berapa ya? 19 kalau gak salah. Gue ngecek ini. Buset. 2017 nih. Buang. Buset. 2018 nih kayak masih bisa. Buset. 2017 nih. Kadang-kadang 2016. Kalau 2016 lu tahu dari mana? Bukan, maksud gue kan brandnya kelihatan. Kan ada cukainya gitu aja. Maksud gue kan brandnya kan kelihatan. Berarti sebelum 2018 gitu. Tinggal lihat gini. Kayak liquid zaman dulu lah. Apa namanya? Apa Anthony Old School? Anthony, semut, Gulali. Begitu pas 19 itu kan berarti udah lama banget tuh. Nah pas 2000 pandemi itu gue langsung kepikiran. Gue bilang anjir ya gue buangin liquid banyak banget gitu. Sayang pikir gue.
Iya, ini bisa buat orang-orang gitu loh. Yang lebih butuh ya. Yang lebih membutuhkan gitu. Yeah. Gue bukan bilang gue baik, tidak bos, gue jahat. Gitu. Cuman maksud gue. Kita lagi mencari sebenarnya jahatnya dia tuh di mana gitu ya. Jahat kok gue jahat ini. Dia sih gak pernah jahat sih, marah-marah sih kadang-kadang ada. Ya marah-marah ada. Ya gitu. di saat etika lo gak kena. Marah-marah sih ada kalau dia marah-marah. Ya, tapi kalau jahat kayaknya gak cocok ya. Ada lah. Ada yang baik lah. Yang baik cuma MK. Enggak, MK juga mulai jahat juga kemarin. Oh gitu ya? Itu yang berapa minggu lalu? 2 minggu lalu lah. Yang apa? Mimin yang mulai jahat. Iya. Ngatur tamu, ngatur judul. Wah, itu apa sih? Paper Scare tidak support SPH. Udah mulai jahat. Udah mulai jahat ya. Bisa aja ya bikin trigger happy-nya. Iya. Coba. Kemarin lu nyimak gak? Apa? Yang Eko bikin diskusi di story dia. Ya, yang ada anak ngomongin apa bukan sehat apa namanya? Bukan, menikmati hidup. Menikmati hidup. Jadi, nah ini kan gue ada kesel tuh yang itu tuh konten TikTok yang pakai bahasa Sunda tuh, yang entah dokter entah perawat entah apa yang sotoy itu, ya kan? Iya. Terus ya ternyata selain itu banyak juga tuh ya yang pokoknya atributnya seakan-akan pakar kesehatan ya, entah gelarnya sebenarnya apa. Yang ngocehnya juga udah mulai ngawur nih. Terus kan si Eko bikin konten itu pembuktian juga. Keren juga sih dia bikin itu. Iya yang akhirnya ya itu Chef Jangkrik kan. Itu ya Chef Jangkrik. Jangkriknya gak mati boleh gak jangkriknya gak mati? Disomasi gak jadinya si MK? Dari pecinta jangkrik ya kan. Ntar jangkrik. Wah jangkrik boleh marah tuh. Jo marah Jo. Si jangkrik. Pak Ijo boleh marah Jo, jangkrik vape Jo. Di Majus juga ada jangkrik kan? Oh iya benar. Dia juga jangkrik. Tapi Pak Ijo jangkrik way back. Iya. Zaman bikin mod pakai itu, pakai apa? Karburator. Oh iya. Zaman itu bikin mechanical mod dari karburator. Masih di Sidoarjo tuh dulu tuh. Tadi sampai mana? Oh, akhirnya ada eksperimen itu. Nah, pas sebelum MK posting itu kan gue udah ada podcast yang ngobrolin itu gitu. Yang sebenarnya gue yakin nih kalau nanti ini diomongin ya, nanti akhirnya akan mengarahnya ke sobat-sobat gitu. Maksudnya kita mau jokin mereka? Enggak, seakan-akan kita jadi ya gue nggak tahu ya mereka merasa nggak nyaman atau mereka terintimidasi atau enggak. Intinya kalau sampai ada kayak orang ngejawab nih, kalau mau dia jawab gampangnya misalnya ya sebat atau vape itu pilihan, gitu kan. Tapi terus kemarin pas orang ngomong ya menikmati hidup ya kan. Kan sebenarnya arah konten ini kan bukan diarahkan ke mereka gitu. Betul. Ya kan, bukan ke hybrid sih sebenarnya. Ya kalau kena syukur, biar lu akhirnya syukur bisa gitu. Lepas dari sebatnya gitu kan. Tapi kan sebenarnya pengennya dibangun awarenessnya ke yang di luar sana. Betul, gitu loh. Sama betul. kayak si paramedik abal-abal. Gue gak bilang abal-abal lah ya. Pokoknya soto itulah tadi ya. Yang itu kan awarenessnya kan ke semua orang. Betul. Yang bahkan mungkin belum tahu vape, bahkan mungkin gak tahu, kalau gak tahu sebat kayak gak mungkin ya. Mungkin sudah sebat dan kayaknya oh ya udah deh mending sebat aja gitu kan. Kayak memberi apa ya validasi buat orang gitu bahwa ya udah sebat aja gitu. Better. Padahal secara realitanya yang better ya yang tidak sebat gitu loh. Nah itu tuh komunikasi itunya yang sebenarnya jadi nggak nyampe karena di lingkup vapers banyak yang hybrid gitu. Tapi kita nggak bisa maksain. Ini kan gini ya, kalau masalah hybrid ini ngomongin good things. Oke, consider mungkin good thingsnya nggak dapat semua. Dapat nggak sih maksud gue? Tapi paling nggak lu udah ngerasain kebaikannya. Kebaikannya bisa macam-macam bro. Misalnya gini, begitu lu hybrid nih, lu ngerasain komunitinya gitu. Iya kan? Lu udah ngerasain nih, gila gue punya teman banyak banget ya. Bener gak sih? Itu kan kebaikan yang diberikan vape gitu. Nah akhirnya mungkin nanti ya mungkin kayak lu setelah beberapa lama sampai akhirnya ya udahlah gitu. Gue akhirnya bisa berhenti gitu dengan cara apapun gitu loh. Dan akhirnya lo nge-vape aja. Tapi maksud gue gak semua orang juga punya kesempatan seperti lu. Maksudnya ya ada juga yang kayak lu gitu loh. Jadi it's just a matter of time gitu. Kok sih termasuk gak terlalu susah ya?
Ya iya, cuma maksud gue kan lu bukan yang Nggak langsung. kayak flipping hands gitu. Iya, nggak langsung gitu. Cuma maksud gue ya udah gitu, biarin aja. Paling kan kita tetap mengkomunikasikan apa yang menurut kita baik. Ya. Jadi dalam artian ya lo mau sebat kayak mau enggak kayak giliran lo tanya gimana caranya, gue bakal kasih tahu walaupun mungkin lo udah tahu. Atau mungkin gue punya sesuatu yang lebih cocok misalnya gitu. Ya. Ada tiba-tiba teman bikin liquid baru yang emang menurut gue cocok buat dia, gue akan tawarin lo coba pakai ini deh. Siapa tahu berhenti. Ya kalau emang nggak bisa juga, ya maybe one day gue bakalan memberikan lo another advice gitu. Sampai akhirnya bisa atau mungkin secara emang mungkin lo nggak bisa dan emang lo nggak bisa ya nggak apa-apa. Iya kan? Tapi maksud gue, lo mesti ngerasain kebaikannya dari vape ini gitu loh. Banyak yang dikasih gitu loh. Iya betul. Bener gak sih? Nah kita kita harus intuit dulu tadi. Bener, kan. iya. Tapi kan kita juga nggak bisa berhenti kayak kebaikan vape jangan dikasih lagi buat orang begitu. Kan nggak gitu. Ya, Enggak gitu. ya itu dia kan. Nah, kebaikan kan dibagi aja terus. Moga-moga one day lo attach. Kalau emang gak bisa attach juga toh. Gue juga gak pernah niat jahat kok sama lo. Iya kan gitu. Ya nanti kan lo juga yang ribet gitu. Iya kan kalau gue gitu. Jadi ya kasih aja terus gitu. Ya mau dia terima, mau dia gak terima, toh gue kasih. Iya kan harapannya kan ya bukan tiba-tiba kita jadi kayak nggak bisa dibilangin kan nggak bisa gitu juga. Ya udah, this is ya kalau gue ngomongnya gini sih, ya terserah lu mau ngikutin atau enggak. Pokoknya gue udah ngomong, lu mau denger atau enggak terserah. Itu dia kan, bener gak? Gue sih ngomong gitu. Dan kalau misalnya tiba-tiba lu mengulang dialog yang sama pun, kalau gue masih punya energinya, gue bakal ngomong kok. Kan gue udah ngomong. Gue akhirnya dapet nih, ternyata gini ya. Oh ya, it's good for you dong gitu. Akhirnya lu dapetin gitu. Tinggal gimana caranya aja mempertahankannya. Iya. Nah terus lanjutannya yang jangkrik ya. Lanjutannya yang jangkrik juga ada komen-komenan panjang tuh. Sampai Pak Rete juga ikut tuh. Yang ada ngamuk. Ya sebenarnya dia bukan nyari vape murah sih. Yeah. Kayaknya dia argumennya itu untuk teman-temannya gitu loh. Dia mungkin ada di lingkungan yang mungkin dengan ya budget lebih terbatas lah. Betul. Gitu. Terus dia bilang ya awalnya dibilang men-challenge para produsen bisa nggak bikin liquid yang seharga sebat gitu. Dalam arti 20.000 lah dia kasih nominal gitu. Yang jawabannya sebenarnya banyak yang udah smart vapers gitu. Itu 20.000 kan cuma setengah hari gitu. Sehari ya kan. Ya kan lu beli liquid 100.000 mungkin bisa seminggu ya kan. Yang itu juga kalau makainya gila banget seminggu. Iya. Bener gak? Ya kita ngomong kasarnya aja deh dari pemakaian gua gitu ya kan. Satu botol paling seminggu mungkin kalau yang udah segini-segini gitu. Betul. Jawabannya udah cerdas-cerdas gitu. Tapi awareness-nya gini nih. Awareness yang coba diciptain ya kan dengan salah duanya adalah konten MK tadi yang pakai tisu, yang jangkrik. Terus ya entah nanti ada yang bikin apa lagi. Kapas bukan tisu. Kapas ya? Kapas kan? Oh, kapas. Kapas kan ya? Bener gak sih? Konten MK kan kapas kan? Pakai kapas. Pakai bacon apa pakai poly fiber apa pakai kendo itu? Kalau bacon Henso bisa marah. Tapi kan bagus ya. Seharusnya produsen kapas sponsorin tuh. Kapasnya bacon gitu kan ya. Kelihatan bet kayak daging ditumpuk tuh kalau bacon tuh. Gak bisa ngegerundul tuh, gak bisa. Ya kan panjang-panjang itu kan kelihatan banget bacon. Oh itu kapas muka tuh kayak. Itu kayak kapasnya Cela tuh. Nah, konten itu kan tujuannya kan ya tadi balik ke untuk orang tahu. Ya kan, nyiptain awareness. Oh, jadi validasi. Oh, ternyata yang benernya begini loh, gitu kan. Yang kayaknya kalau nggak banyak yang ngomongin itu, ya namanya konten ya. Sosial media mungkin seminggu 2 minggu udah akhirnya selesai. Udah hilang gitu. Mungkin kita bakal kalah. Bukan mungkin sih, kita pasti kalah engagement sama yang itu Pak. Pastilah yang sangat-sangat. Yang nano spray itu Pak, followernya 5 juta. Padahal barangnya nano spray. Ampun. Sudah, tidak perlu di gini loh bro. Gua tuh percaya good things always find a way. Kalau ngelakuin something kan? Ya. Kalau nggak melakuin something? Ya maksud gue gini. Good things, gini, ya kita tinggal gini loh. Apa ya? Ini kan bukan suatu hal yang lu cuma berdoa di rumah akan tercapai, bukan begitu kan? Apapun, lu berdoa tapi lu tetap harus kerjakan gitu. Silakan teman-teman kerjain dengan cara mereka. Iya dong. Yang itu tuh spirit untuk ngerjainnya itu. Nah ini kan maksud gue gini,
lu gak usah ngomong vape itu baik kalau lu gak bisa bikin satu orang di rumah lu untuk nge-vape. Siapapun itu. Gimana? Ya lu jangan bilang vape itu baik gitu. Kalau lu gak bisa bikin orang di rumah lu untuk nge-vape. Oh, ini prinsip sales asuransi, agen asuransi biasanya ya. Ya belajar Inner dari Ivan, circle dulu ya. Belajar dari Ivan, thank you Ivan gitu, ilmu asuransinya. Jadi maksud gue, jadi gini loh, gimana ceritanya, lu bakalan terus dipojokin sama keluarga lu yang paling penting. Lu nggak bisa juga ngelawan mereka dengan pola pikir mereka, bener gak sih? Yeah. Tapi kan lu bisa meyakinkan mereka dengan apa yang lu kerjakan itu baik, lu jadi better person, lu jadi better, ngerti gak sih? Better living gitu. Sampai akhirnya keluarga lu lihat, wih iya, vape change you ya, gitu, jadi better person. Ya, tapi ini bukannya omongan orang tua ya. Kayaknya kalau buat, ya lu kan enak, lu kepala keluarga juga. Ya bukan, kan? maksud gue kan gue ngomongin kayak gini di saat gue try to influence other people than my family gitu. Tapi kalau buat yang apa ya, masih lebih muda lah. Kan saya di bawah 25 deh. Ya kan sama, pendekatannya pun sama. Itu kan yang gue bilang. Sebetulnya caranya paling gampang gini. Emang lu pikir sosialisasi vape adanya di gua sama Dupe dan teman-teman influencer? Bukan semua orang yang megang vape berhak untuk mensosialisasikan apa itu vape. Betul. Gak usah muluk-muluk. Lu omongin apa yang lo rasa aja. Gak usah denger apa yang kita rasa. Lu rasain benefitnya apa. Lu share benefit itu. Lu gak perlu gede-gedein, lu gak perlu kecil-kecilin, lu ngomong aja apa adanya. Nah, tapi kadang-kadang mereka juga kadang nge-vape tuh ada yang bukan karena tahu kebaikannya gitu, karena ikut-ikutan temennya. Kan dia bisa tanya sama orang yang ada di dalam vape shop untuk belajar seperti itu. Gue ada tuh kemarin waktu ya ada talk show singkat lah, ada yang tanya jawab, bukan talk show lah, kayak tanya jawab gitu doang sama waktu di Vape Junction Kelapa Gading. Oh iya, kemarin ada acara itu ya ramai. Hari Jumat, ya kan? Ada satu orang nanya gitu, apa sih? Dia bilang kalau mau pertama kali nge-vape mau pakainya ngapa lah intinya gitu kan. Intinya minta rekomendasi sih gitu kan. Terus gue tanya kan, lu ngerokok? Enggak. Kenapa mau coba vape? Mau ikutin temennya. Jadi ternyata dari satu grup tuh temennya nge-vape semua, dia doang gak nge-vape gitu. Terus dia nanya gitu. Gue bilang, nah berarti kan pengaruh temen kalau kayak gitu. Kan pengaruh temen juga kan kita juga bisa bilang gitu loh. Lu jangan ikutin style ya. Lu butuh apa enggak? Kalau lo gak butuh, wasted money buat apaan? Mendingan lu beli sneakers, lu kumpulin duitnya. Gue jawabnya begitu. Loh, iya dong. Tapi gue gak bilang sneakers, gue bilang mobil. Maksud gue yang paling gampang, mendingan lu beli sneakers. Lu beli sneakers lah. Nah itu tadi tuh. Nah buat yang seumuran mereka ya. Gue sebenarnya gak tahu yang gue itu umur berapa, gue gak tanya juga. Tapi I can say mungkin bawah 25 lah. Masih muda lah. Mungkin anak kuliah. Betul. Tapi yang jelas bukan anak sekolah gitu. Yang kayaknya mungkin juga udah kerja lah. Tapi gak kelihatan tuwek lah pokoknya ya. Yang sebenarnya udah mampu gitu kan. Nah dia gak tahu nih temennya pakai ya kebaikan yang temennya pakai gak tahu lah. Dia mungkin gak dapat itunya. Dia cuma pengen sama aja nih sama teman-temannya gitu. Karena buat orang-orang seumur mereka ya nge-vape udah lebih keren daripada sebat pak gitu. Sekarang gue balikin makanya lagi. dia gak tertarik sebat, orang dia gak sebat gitu. Itu dia. Sekarang gue balikin lagi. Kayak bisa, gue gak tahu sih ini anak juga umurnya udah banyak. Terus dia bilang, gue pengen nanya dong Kai sama lu. Dia teman gue udah lama. Ya dia umurnya udah banyak juga sih ya. Mungkin udah pengen 40 lah. Cuman maksud gue, kenapa lu pengen nge-vape? Gue bilang gitu. Lu kan ngerokok aja enggak? Iya gue udah berhenti sih. Cuman kayaknya di mulut gue enak aja gitu. Kayak ada pengen yang gue isep-isep kata dia gitu. Ya gue bilang sama dia. Gue bilang gini. Sebetulnya lu gak butuh. Tapi in the end of the day balik lagi ke lu. Bener gak? Gue bukan bilang dia gue bolehin. Tidak. Gue tetap bilang tidak boleh. Tapi kalau lu maksa silakan. Gue kasih tahu nih device ya. Lu cuma pengen isep-isep toh. Iya gak? Silakan isep-isep. Lo tetap kasih. Gue bilang terserah lu. Gua apa hak gue melarang lu untuk membeli sesuatu? Betul. Bener gak? Betul. Gitu. Tapi gue bilang kalau lu nggak butuh buat apa? Tapi kalau menurut lu mampu, silakan. Iya kan? Menurut gue, duit susu nggak dikalahin, oke. Duit rumah nggak dikalahin, oke. Ini curhat malah kayaknya. Bukan. Maksud gue, ya jika lu masih ada kepentingan yang lebih penting, buat yang lebih penting. Jika emang menurut lu stickers bisa naikin style lu, beli sneakers lah, jangan beli vape. Iya. Kerenan pakai sneakers Jordan 1 itu yang semua orang bilang keren itu. Nah buat orang-orang seperti mereka, buat orang-orang kayak gitu, ya gue nggak tahu ya, apakah mereka udah punya sneakersnya atau enggak gitu.
yang penting parameternya buat dia yang lebih yang achievable buat dia. Ya vape aja gitu. Yeah. Mungkin sneakers sudah punya. Iya kan? Mungkin sneakers ya terlalu biasa gitu. Mungkin dengan sneakers pun dia tetap belum sama teman-temannya. Kan gitu kan di perspektif dia kan gitu. Ya tapi ya silakan aja. Nanti lo bakalan ngeliat kok. Gitu. Ya harapan gue silakan jadi kasual. Tapi gue pengennya juga di saat lo emang benar-benar butuh vape gitu. Ya lo tahu where do you have to go gitu. Ya itu kan kasual bener gak? Kita juga dari zaman dulu di saat kita pakai yang ribet-ribet udah pakai RBA aja ada orang bela-belain beli RDA loh. Betul. Karena zaman dulu gak ada yang simpel-simpel gitu lah. Dan akhirnya lo bela-belain dan akhirnya lo bilang ribet. Akhirnya lo jual dan lo gak nge-vape lagi gitu. Dan tiba-tiba dia balik lagi sekarang karena vape itu jadi lebih simpel misalnya gitu. Iya. Ya kan? Akhirnya lo ngerasa gue bisa attach nih gitu. Sama ini nih simple cuma tinggal isi. Kalau zaman dulu kan mesti belajar coiling lah inilah. Cuma maksud gue gini. Ya buat sebagian orang yang kasual silakan jadi kasual. Tapi kalau lo pengen upgrade. Lo pengen, ini kamera 1 kok lampunya gak nyala? Kan, gak tahu gue. Tapi nyala kok itu lo masuk. Oh iya. Udah lah, gak usah pusing. Ya, biasanya kan tulisan satunya. Mungkin dia lelah. Cuma maksud gue balik lagi. Ya kalau emang mau jadi kasual silakan jadi kasual. Tapi jika pengen upgrade pun gitu. Silakan tanya sama, apa sih kata-katanya? Tanya ke kami lah. Kayak zaman dulu. Oh jangan tanya saya. Bukan, Saya lelah ditanya. Bukan. Jangan. Balik mencari tahu sih sebenarnya menurut gue. Jangan. Maksud gue gini, kalau emang lo malas nyari tahu, gue bukan bilang kita bisa ditanyain. Kita dengan senang hati jawab. Kalau gue ya. Coba maksud gue pengen bilang tuh kayak gini. Tanya gitu. Ngomong. Cari sumbernya yang baik menurut lo apa. Maksud gue yang kira-kira bisa memberikan pengetahuan lo bisa YouTube. Bisa lo nanya Vaporista. Bisa lo tanya teman-teman influencer. Kayaknya SOP-nya harusnya mencari tahu dulu. Kalau mentok baru tanya. Kayaknya gitu ya. Enakan gitu ya. Enakan gitu ya. Oke. Mungkin bagusnya gitu. Silakan cari tahu. Kalau mungkin yang dicari tahu barangnya entah kejadulan atau udah terlalu aneh atau terlalu rare, ya mungkin gak ada tuh referensinya tuh. Gak ada YouTube-nya. Gak ada. Kalau gue, ya kan ada lah beberapa barang yang emang udah too old. Nah, too old satu atau memang di sini biasanya barang-barang yang high end mungkin biasanya mungkin nggak ada referensi, nggak ada YouTube-nya gitu. Kalau begitu ya mungkin komunitas lah jalan terakhir ya. Karena gue nanya lu nanya influencernya belum tentu tahu. Nanya Mang Bikin nggak mungkin dijawab ya kan. Jadi maksud gue di saat jadi gini, silakan jadi kasual. Di saat pengen tertarik untuk upgrade, silakan upgrade. Di saat lo ngerasa, kok ada gak sih yang lebih better dari ini? Gitu. Banyak gitu gue bilang. Jadi silakan aja, bener gak? Di saat lo pakai pods lo bilang, ada gak sih yang better dari ini? Banyak. Mau bentuknya kayak gitu juga. Mau nanti lo tiba-tiba mau scale-nya ke om yang lebih rendah misalnya. Tapi kan wajar kayak pertanyaan itu. Kalau semua orang nanya baru mau beli, apa sih yang paling bagus? Gitu. Kan bagus sesuai kebutuhannya dia apa enggak gitu. Nah, itu kan fungsi Vaporista, Mbak. Misalnya lu kan advisor. Kesadaran kebutuhan itu sih balik lagi kayak teman lu tadi yang iya kan gitu. Kok tadi sekarang mau nge-vape kan lu bertanyakan kebutuhan itu. Iya, lu kan, butuh enggak? Gitu. Enggak. Gue cuma main begitu. Gue pengen bilang liquid 0%, gak ada yang jual. Gue bilang lo pakai 3 aja. 0 mg maksudnya. Iya 0 mg gitu. Iya sorry. 0 mg maksud gue. Ya 0% juga bisa sih. Kan ada yang tulis 0% juga, 3% juga. Iya kan maksud gue. Nah terus gue mesti gimana? Melarang? Enggak. Yang penting asal lu jangan salah. Maksud gue jangan lu salah gunakan. Karena gue bakalan bilang sama dia. Ya ini cuma buat itu doang gitu loh. Karena ya benefitnya lu nanti bisa ditegur orang, punya teman lebih banyak dan segala macam, itu benefit lanjutan lah. Tapi paling enggak lu tahu dulu lu butuh buat apa. Iya. Gak bisa ngelarang ya. Bener gak bisa. Gak bisa ngelarang cuma saya guys. Iya bisa cuma terlarang buat login. gue aja sih wisuda loh. Apa yang bisa? Dia bisa semua, gue doang yang gak bisa.
Iya. Banyak tuh yang ngomel tuh, apa sih maksudnya terlarang gitu. Tapi ternyata ngefek loh, dia jadi gak beli. Wah lumayan. Ya paling enggak kan kalau gue masalah beli nggak beli ya itu kan selera. Kita juga nggak bisa. Ya jangan masuk jebakan Batman aja. Lo akhirnya nggak guna beli, tapi lo nggak tahu gunanya juga buat apa. Yang aneh sih kenapa gue udah jelas sepatu terlarang gitu ya. Tapi kenapa masih banyak yang cari juga gitu. Kenapa masih banyak yang hybrid ya? Ya gak bisa disalahin bro kalau masalah hybrid. Gak bisa, people gotta be like they wanna be lah gitu. Cuman as orang yang udah lebih tahu, mungkin ada baiknya jika kita bisa mensosialisasikan dengan cara yang emang menurut kalian lebih baik. Kalau Dupe bilang menurut gue dengan melarang lebih baik, ya itu Dupe. Enggak sih, itu ya bukan ke arah baik untuk gua aja. Iya kan bener kan. Itu kan baik versi lo. Baik menurut Fernan ya, baik menurut Fernan. Baik menurut influencer lain silakan baik menurut influencer lain. Dan semua orang mesti tahu baik untuk dirinya sendiri nggak gimana. Itu dia kan, paling enggak kan lu juga men-share sesuatu yang menurut lu anggap baik gitu. Vape tuh cuma masalah kebaikan dan support kok. Emang apa sih? Kebaikan dan support gitu. Kenapa support? Supportnya dalam bentuk apa maksudnya? Support apapun. Support kebaikan itu juga gitu. Sekarang gini, lu anggaplah pergi ke sebuah acara vape. Gak di-invite. Bentuknya apa sih? Support. Why we came? Support aja acaranya. This is my support gitu. For your event. Gak mesti dibilang nama gue ada di flyer. Gue gak mesti bilang apa. Gue dateng support bro. Support itu kembaliannya apa? Biasanya bentuk support lagi ke kita. Iya dong. Betul. Iya gak? Betul. Ini true story nih berarti. Iya kan? Betul gitu. Betul. Lu bela-belain pergi. Kita misalnya waktu itu siapa? Lu gue di Semarang. Ferran bela-belain pergi ke Semarang. Ingat gak sih? Yang akhirnya kita ngobrol di depan etalase segede gambar gitu. Lu ngerti gak sih? Itu kan bentuknya support. Emang buat sih? Ya gue support ke tempat yang diajarin acara, support ke kita. Ntar giliran Fernan bilang begini, gue di sini. Yaudah yuk gue kesana deh, kan gitu. Itu kan bentuknya bolak-balik dari dulu. Di antara kita bertiga lah kita ngomong. Itu kan bolak-balik bro. Gak bisa tuh kayak, enggak, gue gini aja kagak. Kan kagak pernah begitu. Yang ngajak kita gak berangkat-berangkat sih Mami Widya. Ngajak kita gak berangkat. Tapi kan kalau misalnya dia lagi di mana dan kebetulan emang lo free, pasti lu juga pada nongol kan. Gitu. Ya kan maksud gue, that's how we support each other gitu. Itu support sistemnya gitu. Bentuknya support. Bukan karena apa-apa ya, karena emang kita pengen support aja. Even though mungkin tokonya kita tidak kenal gitu. Ya kita cuma pengen support teman kita gitu. Gue kaget loh kemarin yang datang ke Vape Junction. Jauh melebihi ekspektasi gue. Gue datang juga udah rada malam lah, jam 7-an lah gue datang ya. Hujan juga, terus yang datang banyak. Kalau 100 orang mah ada itu. total ya. Selama ya ada yang komen gue juga gitu. Tapi dari jam 7 sampai jam 9 itu dalam hujan, gerimis pun yang cuma di teras melipir-melipir gitu. Yang ya gue bisa bilang announcementnya gak terlalu lama. Betul. Gitu kan. Itu kan acara juga cukup dadakan ya. Tapi gak sedadakan acara lu besok sih. Ya. Gak lah sebetulnya. Ya sebetulnya gak dadakan juga itu. Seminggu loh. Oh seminggu tuh udah dadakan. Dadakan ya. Kalau dadakan tuh kayak gue tadi ngundang lu. Itu dadakan. Seminggu sih kalau ya mungkin kalau 2 minggu bisa lebih ramai lagi gitu kan. Tapi gue salut sih banyak komunitas yang ya ada orang lama juga yang masih mau datang. Mereka juga ajak anak baru ya termasuk tadi yang nanya gitu. Dan gue yakin gak satu, gak dia doang. Dalam segerombolan berapa gerombolan yang datang itu pasti banyak yang kayak gitu. Iyalah, karena ya gini loh. Kita apa ya gue bilangnya? Kita tuh orang tuh belum tahu aja. Kalau tahu tuh betah, sama kayak kita akhirnya jadi kayak kita gitu loh. Mereka pikir kan ini cuma sekedar, lo ngerti gak sih gitu. Apa sih kelebihannya vape? Ini balik lagi nih buat yang baru nge-vape. Kelebihannya vape tuh apa sih? Lo gak pernah ditanya lo siapa. Lo bakalan sadar itu deh.
lo gak bakalan ditanya lo siapa. Ada gitu lo ditanya gitu, lo nge-vape ditanya lo siapa, gak mungkin. Lu ditanya kerjaan lo aja mungkin setelah kita 6 bulan ketemu. Paling gak ditanya namanya lah. Iya, kalau ditanya nama paling gak lu gak bakal ditanya kayak buat kenalan kan. Bro, turun dari mana lu? Naik motor apa naik Mercy? Naik Ninja apa naik odong-odong? Kan kagak pernah ditanya. Komunitas apa sih bro yang nanya? Yang emang komunitas lain tuh semua ditanya. Di vape tuh gak ditanya lu siapa. Jadi silakan datang, silakan bergabung, silakan tanya, silakan mingle. Bareng apapun. Silakan banget bro. Jangan takut, jangan ngerasa segan, jangan ngerasa minder. Karena kita juga gak pernah nanya, kita juga gak pernah, ngerti gak sih? Iya, kalau minder harus nyontek itu tuh, anak-anak Citayam. Oh iya. Wah, aku kemarin ke sono. Gokil. Itu maksud gue. Gokil. Itu lu bakalan sadar bahwa minder tuh, apa ya, gak ngebawa lu kemana-mana gitu. Iya. In the end of the day, iya kalau iya nggak butuh minder. Minder jadi disabilitas. Iya, ngapain minder? Bikin lu nggak kemana-mana. Padahal lu sebenarnya. Padahal kita welcome aja gitu. Padahal itu mindset doang kan. Iya. Datang ngumpul, nanya, lu mau pakai device apa, ini komunitas apa, silakan datang dan jadi diri lu sendiri. Di dalam situ lu nggak perlu jadi orang lain kok. Gitu loh. Iya. Lu cukup being nice. Dan semuanya akan baik-baik saja gitu loh. Kecuali kalau baru datang lo nendang ngebalikin meja, nah itu baru ngajak rusuh gitu. Tapi kalau lo being nice gitu, ya ampun bro. Yang acaranya Miki juga. Lo pernah lo tahu Cilincing nggak? Tahu lah Cakung. Oh tahu. Tahu lah. Pernah ke situ? Jauh bro. Oh, tapi pernah. Pernah. Kalau gue baru kemarin soalnya. Pernah lah. Gue keluar tol yang baru itu, ya kan dari lingkar luar, masih ke kiri, tol, ya kan. Begitu keluar tol, cus, ya kan. Wih, gue bilang sama Sally kan, kayak bukan di Jakarta nih, ya kan. Masuk kolong, udah masuk jalan arah Cilincing ke situ, lah, kok yang parkir udah ada Transformer sama Bob the Builder nih. Iya. Bannya gede-gede semua. Coba ya lo naik motor di situ lo jam segini. Kalau nggak kena betak motor lo hilang. Oh gitu. Iyalah. Oh bahaya. Itu tempat gelap banget. Iya gak? Gak ada, lo lihat ada gak lampu jalan? Gak ada bro. Gak ada. Tapi pas masuk udah rada ramenya. Oh itu udah beda lagi mulai nih arsitekturnya, ini mulai kayak Depok nih gue bilang. Kok gue bingung kok Om Miki mau bikin toko di sini ya gue bilang kan. Udah akhirnya ketemu tokonya setelah kelewatan sedikit ya. Ternyata Om Miki cerita pak. Jadi daerah situ ternyata gak ada toko. Radius 6 kilo tuh paling deket di Kelapa Gading. Atau Bekasi. Gitu ke arah Galaksi kalau salah ya. Benar. Jadi gak ada toko, makanya dia bikin di situ. Oh, dan ya cara kemarin ada juga anak-anak yang motoran dari itu anak RNV. Iya. Oh iya. Si Andre dia orang tuh yang berangkat. Ivannya gak ikut. Ivannya vape meet sendiri di toko, tapi ada juga yang berangkat situ. RNV ya, gila. Masih support tetap. Itu support kan bentuknya. Coba lo bayangin. Acara gue di Semarang tuh di atas apa? Bandungan. Oh, Bandungan. Lo tau gak ada anak dari Solo pada naik motor? Bandungan tuh yang kemarin gak jadi. Yang akhirnya kemarin kan. Itu anak-anak Solo pada naik motor. Apa sih vape meet Geden? Iya vape meet Geden. Anak-anak dari Jogja pada naik motor itu kan jauh bro. Jauh. Lo bayangin aja kalau kita kanan Semarang ini masih lempeng ke atas. Iya. Jauh. Gue tahu banget lah daerah situ. Iya kan, makanya itu. Bukan dulu sebuah sering Bandungan bukan ya. Bukan. Waktu kecil gue kalau piknik ke situ ya diajak bokap gue. Waktu gede juga mulai karaoke murah di situ aja. Enggak. Tapi maksud gue itu jauh dan mereka put the effort untuk support pak gitu. Dan gue bilang gila lu ya. Ya support bro. Akhirnya kita melihat karakter orang. Mereka mensupport seperti itu dan kita ketemu. Kita tahu supportnya dia ke acara kayak apa. Terus ngerti gak sih lo kayak itu kan bentuknya support. Gini deh yang paling gampang. Kayak Edison deh. Kausai. Apa yang gak di like sama dia? Itu kan support bentuknya. Betul. Sampai akhirnya dikenal sebagai orang yang tukang like everything. Itu kan support bro. Ini industri ini tuh butuh kayak orang kayak Edison, butuh, ngerti gak sih? Bentuknya itu cuma support dan kita tahu lu support. Dan kita berterima kasih atas support lu gitu. Dan begitu kita ketemu dan kita tahu meternya bahwa dia adalah orang yang sangat support. Kayak orang lain kan enggak bro. Iya. Bener gak? Itu kan bentuk kebaikan yang diberikan Edison dengan dia
Di saat gabutnya dia lah boleh dibilang gitu kan. Gue yakin dia cocok jadi tim goler. Iya bro, kami sambil goler iya, nge-like iya. Masih ada yang dikerjain sambil gitu loh. goler, Iya gak? nonton live ya kan. Iya. Sambil goler ya, tapi selain itu dia punya waktu juga buat cari informasi baru. Iya, dan itu kan cara dia. Iya. Bener gak? Gue bilang, apa sih yang dibutuhin di vape ini? Support bro. Itu yang kayak di Edison kerjain aja gitu loh. Itu aja udah lebih dari cukup sebetulnya. Mulai banyak sih yang nge-like story, iya kan? ya nge-like hampir postingan sih. Dan akhirnya kan itu jadi sebuah tren. Harapan gue, lu gak perlu nongol kalau emang lo kasual, lu ngerasa malu. Silakan lakukan apa yang lo bisa lakukan seperti kayak yang Edison lakukan. Dan di saat kita ketemu Edison, JV, emang kita kayak orang lain. Sama Edison. Udah kayak kenal berapa tahun. Udah kayak kenal lama banget bro. Ya literally kenal berapa tahun tapi baru ketemu face to face kan itu. Dan di saat kita ketemu, kita gak nganggap dia kayak orang lain. Dan kebayang gak sih lo kalau lo ketemu face to face juga sama kita. Kita juga gak bakal nganggap lo kayak orang lain bro. Bahkan a few, nih rest in peace buat yang kamu udah pada gak ada. Contohnya kayak di Balikpapan ada Bojes. Oh iya Bojes. Iya kan? Bojes. Yeah. Bojes itu kita ketemu di Balikpapan. Kita ketemu di Invex. Kita ketemu di Jakarta. Di mana-mana dia ya? Iya. Dan dia bela-belain datang gitu. Dan termasuk kita tidak pernah. One of the anak luar pulau yang emang suka nongol gitu. Iya. Dan sampai gak tahu. Oh dia orangnya dari Kalimantan. Kok baru tahu. Dan akhirnya kita gak nganggap dia kayak orang lain gitu. Itu bentuk support Pak. Bener gak? Iya kan, sadar gak sih bahwa sebetulnya itu vape ini tuh yang dibutuhin cuma support. Lebih dari itu gak penting. As long as lo support vape gitu, dengan cara lo, sesuai dengan kemampuan lo gitu. Lo bakal dapetin kebaikannya bro. Buset, luar biasa. Kalau orang tua sih petua ya. Petua enggak lah, gue kenapa jadi petua. Wes. Udah ada petua, ngelunjak gak sih kalau misalnya gini nih. Gue gak tahu ya gimana ngomongnya ya. Yang disampaikan Opa DK tadi, terus ya teman-teman yang udah support ini juga ya aku much thank you buat teman-teman semua ya. Bagaimana menginfluence support itu ke orang-orang yang lain? Mensupport itu tidak perlu berlebihan. Okay. Lakukan aja semampu lo. Kayak yang Edison lakukan. Bener gak? Itu kan secara semampu dia. Kondisinya aduh. Tapi buat semampu dia gue gak mampu. Iya bukan maksud gue dibalik kegabutannya dia dan kesukaan dia terhadap vape ya. Bener gak? Dia mampu untuk nge-like semua story yang dia lihat. Gak usah story gue. Story bini gue aja. Di-like sama dia. Gue bukan bilang, maksud gue kayak ya itu Edison being Edison. Kita gak bisa salahin. Dan tiap orang bisa lakuin setiap orang yang mereka mampu. Itu dia, kemampuan lo. Support lo yang lo bisa lakuin. Kayak misalnya kayak gue zaman dulu. Support yang bisa gue lakuin adalah datang ke acara cloud chasing dimanapun. Sejauh motor gue tidak mogok. Bener gak? Itu support yang bisa gue lakuin gitu loh. Tapi dulu kayaknya hampir selalu datang deh. Iya. Ya kan? Kan gue emang suka sama cloud chasing ya. Jadi gue mesti datang. Bener gak? Itu kan support. Jadi awalannya bentuknya begitu. Dan begitu kita kaji-kaji kenapa gue bisa kayak gini. Di luar dari bantuan lo, ya karena emang kita itu bentuknya support ya. Lo bilang, Kai, packing. Itu kan bentuk gue support terhadap apa yang lo ajak. Iya betul juga. Iya kan, Kai packing Kai. Dan kita juga mau support. Iya kan, kita mau support acara orang lain gitu. Dan akhirnya kenal gitu. Dan akhirnya ya bentuknya bolak-balik gitu, ketemu udah gak kayak orang lain gitu. Dari support bisa kenal. Itu dia. Siapa tahu bisa ya apapun banyak itu, hal. Apapun itu. Setelah kenal. Apapun itu. Bisa jadi bini, aneh dia. Aneh. Ya cek itu aja muter-muter lagi. Ya gitu. Ya tapi maksud gue bentuknya support bro. Kita di manapun. You come to the tempat yang jauh sebetulnya. Lo datang karena lo support. Gitu. Iya juga ya. You can do anything else kok sebetulnya. Jadi mindsetnya bukan kalau event support, bukan cari giveaway. Iya. Kalau emang itu saat ini lo masih pengen cari giveaway, silakan lakukan apa yang lo mesti lakukan lah. Karena emang giveaway gini itu. aja, lu support. Kalau lu dapat giveaway aja ada bonus lu gitu kan. Itu ya. betul. Kan gitu kan ya. Betul. Siapa tahu ada, gak usah giveaway deh, barang murah deh misalnya. Kalau dapat barang 100.000 lebih murah, gue kadang-kadang gue kayak apa ya, SVH.
Gue ngeliat ada orang jual RDA 300.000, pasarannya masih 600. Gue bilang ini. Oh Nardea dong berarti. Nardea dong berarti 600. Adalah. Coba gue gila 600 cuma Nardea kayak. Berarti lebih mahal lagi dari 600. Bukan. Coba bukan dari dia. Tapi maksud gue kayak gila gitu. Lu bisa dapat barang murah. Consider yourself lucky. Lu bisa dapat barang murah, consider yourself lucky. Kalau dengan dia mensupport event itu datang. Iya, dan lu bisa dapat misalnya Aladdin gratis. Consider yourself lucky gitu. Iya gak? Lu mau nyari gratisan silakan cari gratisan. Kalau emang kebetulan lu bisa dapetin itu ya itu rezeki lo bro. Dan terima kasih udah support acara VIP gitu. Dan tetap lakukan itu gitu. Tetap datang dimanapun. Ya cari gratis. Siapa sih bro yang gak pengen gratis? Kita juga dulu gitu kok. Betul. Sampai akhirnya kita gini loh. Ada vapers yang entusias. Ya kalau masih jadi kasual silakan jadi vapers aja, it's okay kok. Nanti di saat lu udah jadi vapers yang entusias, lu juga bakalan nemuin tuh di saat anjir ya. Ya hitungannya pasti saat lu kreditin gue. Buster. My first authentic mod Buster. Masih ada tuh? Ada di Someone. Kayaknya masih ada. Kayaknya masih ada. Gak mungkin gak ada lah. Karena gue harusnya lu figura sih itu sih. tapi maksud gue yang gue pengen bilang adalah itu cara lu naik ke jenjang berikutnya. Ada tahapannya kok. Di saat lu jadi antusias lu udah mulai mengerti tuh vape itu buat apa. Lu jadi kayak maksudnya apa. Lu udah dapetin banyak kebaikannya, biasa aja lu jadi antusias. Mungkin kalau gue bilang Edison udah jadi antusias. Dengan cara dia loh. Ya. Bener gak? Ya. Ya kan akhirnya dia naik kelas gitu dari yang namanya casual vapers. Ya mungkin dia tahu vape itu buat apa. Tapi kan kita gak tahu. Tapi begitu kita ketemu dan dia akhirnya jadi antusias dengan cara dia sendiri. Gitu. Dengan kebaikan-kebaikan yang dia berikan lah ya. Gitu. Ya. Tapi untuk menjadi antusias kan tidak wajib. Betul. Ya kan? Tidak wajib. Choice, right? Mau tetap casual? Silakan aja. Lo mau dari sekarang sampai 3 tahun lagi lo tetap kasual, silakan aja. Yeah. Tapi harapan gue, nanti dari yang casual ini, pasti harapan gue, gak usah muluk-muluk deh. 1 dari 10 aja. Atau 1 dari 100. Atau 1 dari 1000 pun, gue tetap percaya bahwa dia bakalan bisa jadi seseorang yang antusias. Betul. Yang penting ada casualnya dulu gak ada apa-apa casualnya deh, it's gitu. okay. Tapi nanti lu bakalan begitu lu udah nemuin kebaikan, makanya kita nih sebagai anak-anak lama, kita tuh nggak boleh stop berbuat baik. Supaya orang-orang jangan pernah bosan untuk berbuat baik. Iya, benar. Setuju gue. Jadi yang ujung-ujungnya emang yang menang MK. Cuma maksud gue supaya apa? Supaya orang-orang yang kasual ini ngerasain kebaikannya. Good vapers itu. Kenapa gue bilang halo good vapers, ketemu lagi sama Opa Dikai. Gue bilang good vapers. Itu padahal dulu nama toko loh. Iya. Tokonya Eka. Benar. The good vapes. Tapi gue bilang good vapers gitu. Kenapa gue ngomong good vapers? Karena gue percaya di saat lo udah mulai nge-vape, lo udah mulai dapetin goodnya. Entah lo sama teman lo jadi lebih solid yang tadi gue bilang. Bener gak? Yang ini kan paling gak jadi solid nih. Ya. Yang gerombolan itulah. Ya. Nanti tinggal kita mengintegrasikan kayak zaman dulu kalau kita di event. Jika kita datang ke sebuah kota. Ya, kan ada tuh gerombolan. Lu kenal gak sama sana? Lu kenal gak sama situ? Sampai akhirnya gue mesti jatuhin kayak di acara begini lu mesti kenal. Karena kalau misalnya di kota ini lu cuma nongkrong sama itu aja. Ngapain? Gitu. Akhirnya ya sudah support sih. Iya kan. Gitu Kan? Iya. Tapi akhirnya jika kita ngomongin kota itu, lu mesti kenal sama mereka supaya apa? Padahal mereka yang sekota bukan kita gitu kan. Tapi lu mesti kenal karena apa? Karena emang ya that's how we do it gitu. Ya. Kalau kita ngomongin kota A gitu, ya kota A tuh include lo dan teman-teman lo yang ada di sini semua. Bukan lo 5 orang, nggak bisa. Lo mesti ngomongin dia the whole orang yang ada di meja itu. Atau kalau kita ngomongin kota, sampai gue suka ngomong kadang-kadang keresidenan misalnya. Iya kan? Kalau Banyumas ya kita ngomongin ya semua gitu. Ya Purwokerto, ya kita ngomongin Cilacap, ya kita ngomongin semua di keresidenan Banyumas. Kita ngomongin Ciayu Majakuning ya berarti Ciayu Majakuning. Dan kalau misalnya kita ngomongin Madiun itu sekresidennya Madiun misalnya gitu.
Ada Ponorogo, ada segala macam gitu. Bener kan? Gitu. Akhirnya mereka mesti ngomong begitu. Supaya apa? Supaya lo tahu lo itu banyak lo temennya. Lo bisa kenal everybody lo. Nah, ini kayaknya jawaban dari podcast yang berapa minggu lalu sama Gio gitu. Kalau Gio pas di toko banyak vapers baru yang mungkin cuma cari cartridge atau cari pot gitu. Yang Gio ada pitching lah istilahnya, ya kan, mau ikut komunitas nggak gitu kan. Ditanya balik, apa benefitnya gitu. Iya. Ya, waktu itu ya gue karena bukan di posisi Gio ya gue nggak menjawab juga, banyak teman karena pengalaman gue mungkin bukan something yang shareable lah, ya kan. Tapi kalau jawaban lu kayaknya kena tuh. Iya, ya kan? Buat cari temen, setuju. Paling nggak lu bisa kenal. Jadi kan tinggal mau atau enggak nih. Kalau merasa nggak butuh temen, nggak butuh temen lagi, nggak butuh knowledge, nggak butuh temen ya udah. Tapi kita tawarin benefitnya. Kalau lu makanya kan gue bilang vape meet di toko tuh udah paling bener. Misalnya Gio punya list customer 200, ya berarti A B C D E F G sampai Z, ya. Abis itu A1 sampai Z1, A2 sampai Z2, A3 sampai Z3. A1 A2 tuh apa temennya A? Namanya. Oh, bener gak? Oh, iya kan? kayak plat nomor balik iya lagi. Kan? Bener gak? Iya gak? Udah abis itu, balik lagi. Abis itu Z4 sampai A4 sampai Z4. Lu tuker aja tuh mereka biar bisa pada saling kenal tuh. Survive toko lo. Iris kuping gue. Survive toko lo. Bener gak? Fungsinya kan mereka tidak pernah kenal. Begitu mereka udah kenal lo bikinin vape meet, benefitnya lo dapet. Mau cuman sekedar discount or whatsoever. Lanyard or whatsoever. Mereka jadi solid kan? Iya. Iya gak? Karena ada activity tadi. Itu dia. Lo kan cuma memperkenalkan mereka dikumpulin di dalam tempat itu, Pak. Iya. Si A ketemu si B. Habis itu A1 ketemu sama B2. Iya gak? Bener gak? Iya, sampai akhirnya iya ya seru ya. Kita jadi kenal. Kita jadi ngalamin benefitnya. Tiba-tiba mogok. Lo tanya berapa banyak orang yang pengen stut motor lo kalau lo lagi mogok. Iris kuping gue. Sekarang gak boleh kayak nyetut motor. Iya ditilang. Iya katanya gak boleh sekarang nyetut motor. Ya paling gak ada orang. Ada aja. Ada orang mau bantu loh. Kena pelanggaran dong. Aneh itu. Tapi emang bisa bahaya sih kalau gak tahu caranya. Ya. Bener kan? Iya kan? Tapi kan maksud gue gak mungkin dong lo nawarin nyetut motor lo gak tahu cara nyetutnya. Iya sih. Iya gak? Gue setutin nih motor lo tapi lo gak tahu cara nyetutnya. Gak usah bro. Iya benar juga. Mending lo panggilin gue towing atau lo panggilin gue pick up. Bener gak? Tapi paling enggak ada orang yang willing. Dan lo boleh bilang komunitas vape itu kayak komunitas Vespa. Lo kalau susah pasti ditolong. Percaya sama gue. Begitu ya? Gue gak pernah main kalau ya, Vespa. Maksud gue ya kalau Vespa ya lo tintin gitu. Hey. Oh nyapa saling Vespa. Iya kan? Bener gak? Apalagi Vespa jadul. Lo Vespa jadul melintang begitu. Kita tanyain bro lo kenapa? Butuh apa? Sama vape juga gitu. Bukan masalah minta kapas deh. Begitu lo bilang, bro gue lagi di kota ini. Oh, lo trust me bro. Cek. Kalau lo berteman ada di dalam komunitas. Orang tuh willing to do apapun. Kayak, weh bro ada teman gue di daerah ini mogok bisa bantu apa? Coba lo bayangin apa begitu. Itu fungsinya temen. Ya elah bro kita ngomongin kita sama John deh. Iya elah dia sampai marah. Ini lo pertama kalinya gue gak jemput lo. Bener gak? Yang kemarin kan? Iya. Ya sengaja memang. Gue gak kontak. Emang kita gak mau dijemput kan gitu. Iya. Bukannya kita bilang. Emang kita bilang bahwa kita wajib dijemput bro. Lo cukup name acaranya di mana, I'll be there. Gue minta dijemput emang tidak. I can go, begitu lo bilang gue mesti datang ya gue datang. Itu candaan gue sih, tapi iya kan, tapi kan dia berasa gitu. Oh iya nih seumur hidup gue gak pernah gak jemput lo ya kan. Iya kan? Gue dulu Surabaya selalu ada yang jemput gitu, entah panitia, entah Cece atau John. Sampai tidak ada, sampai akhirnya lo mesti berangkat sendiri. Iya. Kemarin tiba-tiba gue udah di venue. Iya. Dan itu kan maksud gue, itu kan support bro. Iya. Terkiran John di Jogja, emang pernah dia kesepian gue bikin? Kan kagak.
Lu mau kemana nih John? Itu bolak-balik support bro. Oh, iya. Iya kan? Sama kayak mereka deh. Kalau misalnya John sama Cece lagi di Jakarta, emang lu gak ribet? Pasti lu ribet. Mau kemana? Mau Gue makan gak terlalu apa? sih. Karena sekarang kan udah ada Faruk. Iya. Paling gak blep Tapi lah. kalau ini bareng gitu. Paling gak blep yang ribet. Iya. Nanti blep tinggal bilang, kita di sini nih. Yuk, kan gitu. Iya. Iya gak? Gitu loh. Oke, tadi lanjut tadi. Oke. Casual, enthusiast. Iya. Ya kan? Di atas enthusiast ada lagi gak? Gak ada sih, gue ngelompokinnya cuma sampai entusias. Karena begitu lo entusias, lo know how to do it. Lo tahu bahwa lo pasti gak pengen pakai clone. Salah satunya ya. Lo tahu bahwa liquid ini cocoknya buat siapa. Itu udah entusias tuh. Lo tahu knowledge kayak ini tuh buat siapa, ini tuh orang yang seperti apa kira-kira cocok. Lo bisa bantu mensosialisasikan, nanti lo akan ke arah situ. Dan kalau misalnya lo udah entusias tuh, lo bukan kasual pak, lo tuh bukan cuma sekedar handshake gitu. Di setiap dialog lo itu pasti ada meaningnya. Kalau menurut gue udah mau handshake aja tuh udah bisa gue bilang entusias loh. Setuju. Dia udah. Itu kan bentuk bentuk support, bener gak? Tapi dari awal lo handshake, nanti kan lo bakalan naik tuh. Mulai itu captionnya pakai knowledge. Ini liquid rasanya ini loh. Gitu. Mungkin lo kasih pakai jempol kayak kalau enak. Iya kan? Gitu. Ya dengan cara lu gitu. Nanti kan kelihatan bentuknya. Iya. Bener kan? Iya kan? Nanti kan kelihatan tuh dinamikanya dari tukang handshake. Ya mungkin caption lebih bermanfaat. Kalau gue ya misalnya gini deh. Ada kata-kata yang misalnya gue tulis. Tetap bangga jadi vapers walaupun di black campaign mulu. Yang penting hatinya tetap white. Karena black, white. Dan di komunitas kita tetap rainbow. Berwarna di komunitas. Wah lu hati-hati ngomong rainbow pak. Apa? Pelangi lagi bahaya. Bahaya. Pelangi. Jangan pelangi pak. Pelangi bahaya pak. Iya kan? Tapi maksud gue ya itu. Maksudnya berwarnanya ya. Iya berwarna. Tapi tetap jadi warna di komunitas lu. Sebagai vapor tuh mesti jadi warna di komunitas. Dan tetap putih. Tetap doing the good things gitu loh. Baiknya kan. Iya, tetap ngebagi-kebagikannya. Dari supportnya, dari segala macam. Walaupun kita dianggap hitam sama semua orang. Iya kan gitu. Iya enggak? Iya. Iya kan? Kita di black campaignin mulu enggak kurang hitam kita. Iya. Ya, gue capek sih Jarius kemarin yang ya itu kan gue kumpulin artikel-artikel Black Campaign itu kan udah dari 2020 akhir. Berarti udah 2 tahun lah ya. Nggak setiap bulan ada sih memang pas lebaran libur sebentar. Atau mungkin gue gak nemu ada yang ngirim ke gue gitu. Sampai kita gak denger beritanya lah ya. Awal tahun ini mulai ada nih 1-2 artikel ya kan. Setuju. Yang meresahkan itu yang video-video itu. Setuju. Karena mereka mainnya di TikTok ya. Tapi gue sampai ngepin. Gue sampai ngepin post yang Perdana Menteri. Kenapa gue pin? Boy, itu skillnya Perdana Menteri. Mereka nge-vape. Yang Inggris? Iya, Inggris sama satu lagi apa ya? Gue lupa. Oh itu bukan Inggris. Ada 2 negara lagi. Dan mereka berdua tuh cewek-cewek ini tuh Perdana Menteri bos. Oh yang pin di post IG lu kan? Iya. Dan itu dua-duanya Perdana Menteri loh. Halo, skillnya Perdana Menteri. Dia nge-vape depan mata lo tuh. Lu mau ngomong apa? Dia dibayar sama siapa? Dia gak perlu dibayar, duit dia banyak. That's support. Iya, itu support kan? Bener gak? Dia nunjukin bahwa dia support terhadap vape, bahwa menurut dia it's a good thing. Bener dong? Kalau enggak ngapain dia support? Perdana Menteri ya? Iya. Dia ngelokok robot aja gue gak masalah gitu. Iya gak? Dia ngelokok robot aja gue gak masalah gitu. Dia Perdana Menteri kok. Iya juga. Why they support vape gitu. Menunjukkan bahwa dia adalah vapers. Gue gak bilang, mungkin kalian belum dapat, silakan cari kebaikannya. Ya, tapi kita yang udah tahu, jangan pernah berhenti ngasih kebaikannya. Kalau gitu kita bisa mulai fight the black campaign dengan support itu tadi lah. Banyak-banyakin handshake lagi kayak dulu. Iya dong, bener, silakan. Handshake pots lagi di pantai, handshake pots Anda lagi di warung, silakan bro, do. Apa yang menurut kalian baik, silakan bagi ke followers kalian. Do yang kalian bisa.
Ya sebentuk support ke industri ini kan. Iya, iya dong gitu. Be proud, jadi vapers yang bangga. Walaupun kalian cuma sekedar kasual. Handcheck pot sekalian di saat kalian lagi ngebir, silakan. Gak ada yang marah, kita juga dulu begitu kok. Iya. Dulu juga fotonya gak cantik-cantik amat. Dulu juga gitu mesti ya. kayak fotografer gue aja. Kayak yang penting momentum aja kok, iya gak? Dulu kan harus ditaruh di feed, kalau sekarang kan di story doang. Iya, kan? benar, gak masalah. Mulai dari itu. Kalau login beda cerita ya. Oh, kalau login beda ya cerita. kan. Ini untuk audiens kalian Iya. lah ya. Untuk do apa yang kalian bisa, yang menurut kalian jadi apa ya, kasual, antusias. Kalau lo percaya bahwa vape itu baik buat lo, silakan share apa yang kalian anggap. Jika kalian merasa kurang infonya, silakan cari. Kalau nggak ketemu, tanya, kita dengan senang hati kok. Gue sih enggak. Iya. Gue sih enggak. Saya dengan senang hati. Silakan tanya saya. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau nggak bisa, saya lempar BTS. Karena menurut saya itu skopnya dia kan gitu ya nggak. Kalau menurut gue udah berbau-bau kesehatan, silakan ngobrol sama BTS atau silakan baca VT BTS. I guess. Atau silakan tanya Eko pasti jawab kok. Iya. Gue sih yang kadang kesel ya. Ya kita ngomongin brand lama aja deh, ya kan. Gue nggak tahu kalau brand ini ada yang jawabin atau nggak, kalau ada yang tanya-tanya soalnya ya. Ya tapi kalau Kito kayaknya dijawab sih, ya kan. Barangnya barang lama, brandnya udah nggak ada. Okay. Ya kan? Ya udahlah, mungkin dia udah mendulang cuan di sini, dia cabut atau dia ada masalah apapun itulah, dia cabut dia segala macam, makanya dia udah nggak ada gitu kan. Enak banget ya dia ya. Udah mendulang cuan, terus yang bantuin produk dia orang lain gitu. Sekarang gue tanya gini, itu kan bentuk support. Iya. Kalau misalnya gini, kalau gue bantuin jawab kan berarti gue support. Itu dia. Ya kan? Sekarang kan gue balikin lagi. Kalau misalnya lo nggak pengen support produk itu, lo kan bisa pilihin barang yang menurut lo bisa buat nggantiin itu. Nah kadang-kadang gini posisinya mungkin gue tahu nih orang bukan buat ganti device gitu, ya kan. Tapi ya kalau demi support vape ya kadang gue jawab sih. Itu dia kan, bener gak? Ya, itu kan bentuk support. Dan akhirnya lu di saat lu gak pengen support barang itu, dan lu mencari substitusinya. Bener gak? Lu kan akan mencarikan substitusinya. Karena kalau untuk cari barang itu, barangnya udah gak ada di sini bro. Iya. Substitute gimana? Iya. Gue belakangan sering jawabnya gini. Iya kan? Bang cari ini bang. Iya. Gue jawabnya apa coba? Di masa lalu. Iya. atau kalau bisa atau kan maksud gue gini, lu juga kan bisa di saatnya kalau yang lain yang similar seperti ini apa ya? Bagus kalau nanya begitu. Kalau enggak ya emang enggak ada bro. Lu sekarang gini, lu mau tetap maksain, misalnya lu beli second, sebuah device, pods misalnya, lu beli second dan udah enggak ada. Kira-kira nih lu bisa dapetin cartridge-nya gak? Enggak bro. Lu mau cari di pojokan mana juga udah gak ada. Kecuali kalau misalnya di Tokopedia saja sampai tidak ada, berarti lu gak bisa temuin dimanapun. Apa harusnya gunanya? Gitu ya? Apa gunanya lu mempergunakan device itu? Tapi ini enak. Bro, banyak yang lebih enak. Cuma lu belum tahu kan? Iya. Bener gak? Nah itu tuh, justifikasi mereka itu yang kayaknya, ya mereka tuh taunya itu doang gitu. Ya, karena mereka gak membuka mata gitu. Itu kan fungsinya teman-teman influencer. Gue gak bilang lo ya, kalau lo sekarang udah jadi Deddy Corbuzier, menurut gue jadi lu statusnya bukan influencer gitu. Lo lebih ke arah gak mau di sana. Ya. Itu aja ada award influencer, udah kalau bisa jangan pilih gua, pilih Opa Dike aja. Karena dia paling pantas menjadi influencer terkenal. Gak lah, ada Fatrio, ada semua, ada Fernand, semua, silakan pilih mereka aja. Gue dengan senang hati kok melakukan apapun yang bisa gue lakukan tanpa perlu begitu. Iya kan gitu. Iya gak? I'll do it in fun in my way gitu. Kalau gue sih gini sih, kalau gue pengennya sih semua menjadi gak cuma good, have to be smart gitu loh. Karena good but not smart ini bahaya pak. Iya, setuju. Will create not good di saat lo udah sampai ke titik antusias, lo gonna be spell vapors pastinya. Gonna be apa? Lo udah pasti smart. Kalau lo udah sampai titik antusias, lo pasti udah smart. Oke. Karena itu perbedaannya gitu. Di saat lu cuman sekedar handcheck, ya it's okay. Tapi ada entusias yang sotoy. Ya. Gimana tuh? Ya udah. Lu kan bakalan tahu bahwa
ternyata bukan itu. Iya One day. sih. Dan kejadian yang baru-baru ini yang Yal share tadi yang kita ngomong di awal gitu. Iya. Yang ngomong Vaporista, Pak. Silakan. Gue juga ada ditanya yang gue share juga ke story yang nanya sama gue toko. Pertamanya gue nggak ngeh kalau itu toko karena gue baca komennya dulu kan gitu. Baru pas gue mau tulis, udah mau gue ketik gitu, loh. Pas gue lihat namanya toko vape, gue cek dulu nih IG-nya. Loh kan gue bilang ini toko ya, kenapa tanya sama gue? Ya mungkin karena dia tidak se-antusias itu atau dia tidak se-vapers itu. Kayaknya akhirnya gue tanya kan, lu kan toko tuh ada stok kan, bukain aja gitu. Yang ditanya sebenarnya gue udah tahu nih, gue gak bisa jawab. Betul. RTA MTL apa ya yang ngebus manis? Waduh, susah tuh pertanyaannya. Orang MTL mungkin dan kan ada stok tuh, buka aja gue bilang kan. Udah buka 5 bang katanya. Dia buka apa ya? Yang gue ingat dia nulis Pandora, Bishop, gue lupa yang 3 lagi pokoknya. Ya. Terus balikin aja gini. Lu nge-build gak sih gitu? Oh gue sih udah gak pusing-pusing mau ngarahin dia gitu loh. I mean like kategori manis yang dia cari nih berarti udah di atas gua manis nih. Gue udah gak tahu nih ngarahin dia gimana. Karena menurut gue dari 5 pilihan itu Pandora is okay. Pandora masih bisa manis nih gitu kan. Ya. Atau Bishop paling gampang. Ya buat gue Pandora. Ya kan. Pandora aja menurut dia kurang manis sih. Gue gak tahu nih orang MTL nyari manis. Wah ini susah nih gue bilang. Akhirnya gue arahinnya komunitas MTL aja deh udah. Iyalah biar ketemu sama orang-orang yang kompeten lah buat jawab benar. Lu dikeroyok di sana deh. Mungkin aja kasih advice, ada yang mungkin similar sama dia gitu. Kayaknya dan dia mungkin pantas ke situ untuk apa ya? Entusiasnya dipoles lah. Betul gitu. Iya. Dan menurut gue juga gitu. Dan nanti kan di sana mereka akan belajar juga gitu bahwa di sini bukan cari manis. Kalau nyaris bukan pakai yang itu. Bener gak? Akhirnya kan gitu. Gue antara apa ya? Antara lucu, ya antara kesel juga ya, antara kesian juga gitu. Tapi kan maksud gue. Tapi kalau memang kebutuhannya dia itu, ya gue mau gak bisa maksa kan. Gak bisa. Dan in the end of the day, maksud gue balik lagi. Kita paling top pakai drip tip bro kalau mau nyari manis. Iya gak? Udah paling top tuh pakai drip tip deh. Lu cari drip tip tuh yang sejarum gitu. Yakin gue manis. Zaman dulu ada drip tip namanya FS Zeto. Iya, ya. FF Zeto itu juga lega. Iya. JM tip deh, yang kecil tuh yang kayak jarum tuh. Yang kecil banget. Lu inget gak JM tip yang old school tuh, yang emang kayak jarum. Gak punya gue itu, gue punya FF Zeto. Iya kan, kalau FF Zeto kan emang zaman dulu kita pengen ngebus manis dengan diameter yang sebesar apa. Bener gak? Iya kan gitu. Tapi maksud gue kalau emang lu cari JM deh. Nah info-info kayak gitu tuh yang itu kan gak searchable, right? Ya, tapi kan kayaknya nggak ada deh yang bikin konten begitu di YouTube. Lu lah yang bikin kan? Kayaknya boleh tuh. Nyari barangnya udah susah. Kita kan cuma bisa ngomong pakai mulut sekarang based on experience gitu. Nah, kayaknya kita harus ngasih solusi yang relate sama hari ini. Itu dia kan. Gue juga nggak mungkin kita, bro lu cari FFZ itu aja. Halo. Iya. Itu gue inget banget yang jual Bill dan gue gue ketemu dia kayak gue juga udah nggak tahu dia jualan liquid apa tapi gue inget itu Bill. Orangnya botak, rada gendut, bantet, itu Bill FF Zeto. Dan gue sampai kayak kalau nggak ada sih kayaknya di handphone yang sekarang gue udah nggak nyimpen. Tapi gue inget banget waktu zaman gue masih pakai Motorola tuh gue tulis nama dia Bill FF Zeto, gitu loh. Dan itu emang cuma dia yang jualan FF Zeto zaman dulu, gitu. Dan yang ya emang itu adanya gitu kan gak sih. Dan gue tanya apakah dia masih punya, gue rasa udah nggak punya. Karena udah banyak banget drip tip yang emang lebih mumpuni atau lebih. Bener gak? Iya betul. Iya kan gitu. Yang emang udah sesuai dengan perkembangan zaman gitu. Kalau kita ngomongin zaman 2015-2000. Iya kan zaman itu kan masih banyak 510. Itu dia gitu. Zaman RDA mulai whiteboard. Iya. Dan 510 sekarang mungkin terlupakan. Dan sekarang lu bisa tanya wild tips mungkin. Iya kan gitu. Yang ngebus manis yang mana. Tapi satu hal yang keren di vape ya kan. Jadi dari pengguna nih. Untuk apa ya. Jalurnya. Ketemu sama yang bikin langsung tuh pendek ya. Iya dong. Ya kan? Kayak tadi aja lu dari casual dan ternyata menurut lu highest levelnya sudah antusias ya udah gak ada lagi di atasnya. Kalau game tuh gak ada yang main, Pak. Satu level tamat. Iya, benar. Tapi itu serunya. Di saat lo antusias, begitu lo ketemu sama orang yang bikin, lo karena lo smart, lo bakalan nanya, ide kreatifnya tuh apa sih?
Sampai lo kepikiran untuk itu. Dan gue ngobrol sama Rian gitu. Ya. Dan Rian start dari mechanical, bos. Iya. Dan gue baru ngeh itu setelah Rian duduk di sebelah gue. Gue inget. Mekanikalnya yang itu. Itu mekanikalnya. Dan gue ngobrol sama dia udah sampai Z. Dan gue baru ngeh bahwa iya dulu ada Wildman. Saingannya Alpha. Dan gue baru kayak, oh my god. Lo ngerti gak sih? Gitu kayak buat gue aja gue amazed. Sampai akhirnya dia bisa go di luar dari itu. Dan dia tetap inventing something yang emang mungkin bisa bikin dia jadi lebih besar dan segala macam. It's a good thing, bro. Iya, buat teman-teman juga, buat seperti kayak ketemu Rian yang bikin Wildman. Itu pendek gitu. Pendek, ya iya. kan? Dan ya mungkin kalau buat gue, kita jadinya pendek. Tapi buat teman-teman kan dia juga gak tahu. Seandainya dia tahu pun juga dia juga gak seinter situ. Iya, support dulu. Iya, betul. Pasti ketemu gitu kan. Iya. Gak usah event gede dah. Tapi kan kalau misalnya lo pakai produk ya, tapi lo gak ngerasa produknya membantu. Atau lo tidak se-entusias itu, it's just another product, bro. Bener kan? Iya. Dan lo ketemu Rian cuma barang jatuhnya. Ya akhirnya cuma it just a device. Tanpa lo ngerasain benefit ya, tanpa lo tahu bahwa itu mici-meci, mix and match gitu. Dan lo ngerasa bahwa oh iya ternyata produknya emang kayak produk-produk yang emang bisa ngebus manis. Di-create untuk ngebus manis, di-create untuk ngebus cloud. Gitu loh, iya kan? Gitu. Iya enggak? Ngebus meletek gak ada ya? Griptip ngebus meletek. Kayaknya kalau ada nanti dinamain apa ya? Griptip gitar gitu. Tapi maksud gue ya bisa ngebus flavor dan segala macem gitu loh. Ya itu kan butuh effort untuk kerjainnya. Butuh pengetahuan lebih. Butuh gimana caranya nyaman di bibir. Biar bibir lo gak terlalu begini. Biar biar apa gitu ya kan, bener gak? Iya. Ya kan akhirnya lu bakalan bisa menghargai orang dari oh ya ternyata dibikin kayak gini tuh biar kayak gini ya. Oh ternyata kalau buat vapers MTL yang rokoknya suka dipenyekin, lo pakai yang pipih bukan yang bulat. Kalau yang bulat pasti bibir lo kan gitu. Kemarin gue pas pertama pakai ini kan, ini udah gue bor tadi, airflow-nya udah gue gedein gitu. Pas gue nyoba pertama, ya kan pasti kalau pakai pot begini kan, gitu kan. Tapi kan gue bawa nyoba pertama kan live kan. Si Kito bilang bibirnya dibuka dikit biar kelihatan, biar tarikannya lebih udara yang masuk lebih banyak gitu. Biarpun nggak 100% semua dari oil ya, dari uapnya gitu kan. Lu campur sama udara dari luar. Ya. Oh ya lumayan lega. Iya kan lumayan lega. Terus gue nemuin cara, ngisepnya gini. Iya juga. Cuman nanti lu bakalan ngerasain kayak old school days. Benar, lo perhatiin deh. Kalau tapi gue bilangin, kalau airflow-nya gak digedein, kembung, Pak. Kayak kita zaman dulu. Ingat gak? Kita tuh ngerasa gampang kembung. Karena banyakan udara yang lo isap dari luar dibandingin uap yang masuk, Pak. Iya. Itu akal-akalan lah. Iya kan bener kan gitu. Tapi maksud gue kan. Tapi taunya kalau bergaul, Pak. Kalau tidak bergaul ya lu gak bakal ngerasain. Kok tiba-tiba gue nge-vape jadi kembung ya gitu. Iya benar. Iya gak? Apa akhirnya lo lebih mingkemin, lo tutup sampai lo isep semampu koil biak bakar gitu. Iya gak? Iya kan gitu. Itu aja sih ya. Itu kan cerita zaman dulu kita ngomongnya. Banyak lah kalau lu cerita-cerita nostalgia mah banyak. Banyak banget. Yang ya gue harap cerita lu di sini, ya ini cerita lama yang mungkin banyak teman-teman baru yang bisa teman-teman bagiin ke ya teman yang lain gitu. Support itu tadi. Intinya support. Intinya juga tetap jadi baik, tetap support dan share apa yang kalian bisa share sih. Nah, gak perlu jadi orang lain kok gitu. Kalau tidak tahu cari. Jika tidak menemukan apa yang dicari, tanya pasti ada yang jawab kok, gitu. Ya tanya Pak Dikai, tanya BTS Doctor ya. Tapi maksud gue, dengan lo mencari, biasanya lo mentoknya juga ketahuan. Karena lo udah nyari nih. Pertanyaan lo tuh kelihatan. Kalau lo udah pernah nyari tuh kelihatan dari kualitas pertanyaan lo. Kalau betul. Kalau lo nggak nyari, lo cuman sekedar cuman pengen nanya, akhirnya juga kelihatan bahwa pertanyaan lo tuh akhirnya terlalu karena lo tidak mencari sehingga pertanyaan itu keluar gitu. Padahal kalau lo cari pasti nemu. Biasanya gini nih, kalau gue nih nemunya yang kayak gini nih. Bang, mending A atau mending B, Bang? Aduh. Wah, kalau mending berat, Bro.
Kalau menang mending silakan tanya reviewer. Tapi reviewer kan kebanyakan nggak compare. Ya. Tapi kan lu bisa lihat menang-menang yang ini menang yang mana, yang ini menang yang mana gitu. Ya lu percaya yang mana gitu aja. Nah, gue dulu sering jawabin ya, bahkan gue sering compare head to head juga gitu. Yang equal sih maksudnya. Yang emang bentuknya sama lah. Gitu. Paling nggak di range harga yang sama, fiturnya sama, atau di keluaran tahun yang sama, ya beda berapa tahun pun mungkin masih tapi bisa. Paling nggak, oh ya ini untuk kebutuhan yang sama gitu kan. Setuju. Yang kenapa gue mulai malesin jawaban yang mending karena banyak cerita mending ya, kan gue bisa scroll lagi nih. Betul. Orang udah nanya nih, mending A mending B. Yang gue kenal, gue akan jawab jujur nih. Yang gue tahu yang ini. Yang satu gue nggak tahu. Kalau dua-duanya gue tahu, gue akan kalau ada dua itu gue pilih ini gitu. Udah kan? Nah, setelah jawab kan gue nggak lihat lagi gitu. Mungkin berapa bulan kemudian gitu, di orang ada DM lagi gitu kan. Berarti kan pernah DM sama gue nih di atas kan. Pertanyaannya mending lagi. Masih sama. Dan ternyata dari pertanyaan yang berapa bulan kemudian, dia nggak pilih apa yang gue jawab gitu. Dan banyak case kayak gitu. Ya udah. Jadi kayaknya percuma aja Pak ngejawab. Gak ada yang salah dari. Tapi gue ada ngobrol sama gue tanya ini. Waktu itu lu pilih apa? Akhirnya dipilih. Bahkan gue not even know lah itu. Kan. Kenapa bisa pilih itu ya? Gue nggak tahu ngikutin temennya atau di area atau emang lebih murah gitu? Enggak soal harga. Bukan harga. Enggak soal harga. Karena harganya hampir sama-sama semua gitu. Ya udah berarti ada yang lu lebih percaya gitu. Yeah. Terus dia tanya sama gue lagi kan. Gue tanya, kenapa lu gak tanya orang itu yang lu percaya? Karena lu bener percaya. Bener. Iya. Lu waktu itu tanya sama gue. Kalau lu tanya sama gue, lu kan berharap dari advice dari gue. Iya. Dan lu gak ngerjain. Iya. Dan gue gak berharap advice gue diterima sekali ya. Tapi at least setelah lu punya orang yang lu percaya. Bisa lu percaya, silakan tanya ke dia dong. Itu dia dong, ngapain nanya kita lagi. Iya dong. Aneh gitu. Mereka tuh cuma kayak butuh validasi aja gitu. Kalau cuma sekedar meng-compare jangan kita. Kalau lu butuh solusi nanyanya sama kita, mungkin benar. Karena dalam artian kalau lu cuma sekedar meng-compare, jangan nanya kita, bro. Soalnya kalau solusi kan ada masalah nih. Benar. Buat dia masalahnya adalah dia pengen ini atau pengen itu. Ya, iya. Itu yang jadi masalah buat dia. Tanya aja ke favorista aja. Tapi kalau misalnya lu pengen nanya di saat udah meng-compare, kita pilihin buat lo dari based on pertanyaan lo. Menurut gue itu di jawaban yang emang paling baik yang bisa kita kasih. Tapi kalau emang menurut lo ada yang lebih better, silakan tanya dia. Karena lo mungkin berkonsultasi lebih banyak ke dia dibandingin ke kita kan gitu. Di kita kan cuma ya kita nggak tahu ya. Iya kan bener gak? Iya kan gitu. Betul. Dan mungkin juga case tidak pas untuk jawaban lo. Ya bener juga lo bilang kalau misalnya mungkin jawaban gue tidak bisa diterima dan lo bisa terima jawaban orang lain ya silakan. Dan habis itu tanya lagi sama dia. Yang menurut lo lebih baik apa? Bener dong. Kalau tanya ke kita ya akhirnya ompong lagi. Ya kita tahu gigi lo. Ngapain nih orang nanya ya? Kita tahu gigi lo komplit apa enggak juga kagak. Kalau tiba-tiba ompong kayak gue gimana? Gimana gue bisa tahu bro? Aduh kalau ngomongin kamu mending mah. Iya, waduh. Jangan. Capek bro. Banyak. Dan selalu ada sih. Harus Gue sukanya adalah oh mereka nih vapers baru nih. Ya kan karena biasanya kalau gue sih parameter gini. Kalau ada nanyanya barang lama. Ini anak baru biasanya. Ya kan? Barang yang udah gak ada. Barang yang gak ada atau ini udah ada versi 2-nya nih. Dia masih nanya versi 1-nya. Udah ada versi 3-nya. Dia masih nanya versi 2 atau versi sebelumnya. Berarti dia gak ngikutin nih. Ya kan. Gue cuma bilang kenapa gak yang paling baru. Bener. Gitu kan. Sama gini nih yang gue pengen buat teman-teman yang masih baru. Silakan scroll ke bawah. Dan lo akan tahu karakter orangnya seperti apa. Orang yang lo tanya. Coba, gue bukan bilang gini. Daripada bukan maksud gue gini. Daripada lo ngelihat cuman 2 bulan, 3 bulan. Coba deh, lo mundurin coba deh. Kalau emang lo pengen kenal itu orang, lo mundurin dari awalnya, supaya lo tahu gimana cara dia mensosialisasikannya. Kenapa dia jadi seperti ini? Karena mereka kadang kayaknya gak butuh kenal gua atau kenal influencer yang lain, gak butuh kenal lu. Dan mereka mau tahu jawabannya dari masalah dia itu tadi milih atas sama B gitu. Ya kalau cuma sekedar compare. Sependek itu mereka. Maksud gua gini, kalau cuma sekedar meng-compare seperti itu gitu, kita akan bantu. Tapi mungkin jawabannya tidak sesuai sama apa yang kalian butuhkan atau yang kalian pengenin. Yeah. Karena
Ya itu kelihatan dari pertanyaannya bro. Iya kan gitu. Benar. Bukan gue bilang berarti lo gak mau jawab. Kita mau jawab dengan kita men-reply aja. Kita udah mau jawab bro. Bener dong gitu. Yeah. Gue sih kalau jujur kalau sekarang nggak semua gue buka. Apalagi yang belum pernah DM Ya, tuh. kan Yang cuma request. Ya, iya kan maksud gue kan kalau misalnya kayak gitu juga ya. Bentar. Gue punya satu simpenan pertanyaan. Pertanyaan ini. Bayangin nih 29 Juni. Kan baru ya belum sebulan. Kak, rekomendasi coil yang menghasilkan cloud banyak. Ada loh pertanyaan gitu masih. Kagak gue jawab yang begini. Masih ada di request DM. Masih ada loh pertanyaan gitu. Ya itu kan maksud gue gini. Yang lain barang lama. Kalau barang lama biasanya gue gak jawab. Kak, coil yang bisa bikin cloud banyak. Kalau cloud banyak mah banyak bro. Tergantung cara ngisepnya. Nih, cloud banyak nih. Bukan masalah coil ya. Nih gue kasih tahu nih cara ngisepnya nih. Banyak. Banyak. 510 RBA. Coba. Banyak cara ngisepnya bro. Iya. Bener gak? Bukan masalah coil ya. Kalau lu ngerti cara ngisepnya pasti banyak. Kalau ngisepnya begini ya. Ya begitu. Tipis. Berarti kan yang mesti dikasih tauin adalah cara ngisep ya bro. Kalau mau cloudnya banyak. Terus kebutuhan cloud banyaknya apa? Buat cloud chasing. Buat apa? Buat kelihatan keren. Iya. Biasanya kelihatan keren letek-letek. Iya kan. Berarti kan kalau ada juga kan orang kalau zaman dulu kan asal ngebul keren. Iya kan? Ya ada masih lah sekarang. Ada etikanya kan gitu. Iya itulah. Yang gue juga gak merasa, ya gue tau lah mungkin cloud banyak tuh adalah targetnya dia nih. Tapi kok kayaknya tipis gitu kan. Ya gak tahu aja tuh dia mungkin ternyata pakai pot atau pakai apa. Cara ngisepnya benerin. Tapi kan kalau misalnya ngisepnya kekencengan juga kan liquidnya naik bro. Iya, airflow gitu. Ya kan lo menelan liquid kan enggak gitu. Ya di itu yang gue bilang gitu, dicari kebutuhannya seperti apa. Apakah pakai freebase terus pengen flavornya lebih full. Iya kan bisa gitu. Iya enggak. Cara ngisep ya bro dibenerin. Coilnya direndahin. Omnya. Nah itu. Informasi kayak gitu-gitu yang basic itu kan sebenarnya udah ada ya. Ya udah bisa didapetin dari manapun. Tinggal di Google aja. Di Google dicari kenapa mesti omnya rendah gitu. Yang banyak sih sebenarnya jawabannya ya. Betul, dari konten dari 2015 sampai sekarang. Sampai sekarang pasti banyak kok. Gitu. Banyak. Dan mungkin yang di Instagram ya memang gak bisa di search ya. Silakan nonton YouTube teman-teman influencer yang kalian kenal. Iya. Tarik mundur ke belakang. Pasti banyak. Tapi sayang sekali ada teman-teman yang channelnya hilang. Ya, turut berduka cita buat teman-teman yang YouTube-nya hilang. Moga-moga tetap bisa berjaya lagi. Pastilah tetap lah. Udah ada nama. Iyalah. Mereka kan YouTube-nya hilang, subscriber hilang, harga tetap sama. Kan gak mungkin harganya turun. You know me kan, ya kan. Iya. Semangat kalau gitu untuk bikin konten. Oke, luar biasa banget nih. Banyak petuah-petuah dari. Aduh, nggak petuah. Ini sharing bro. Gue jangan pernah bilang petuah. Kalau petuah kesannya gue kayak apa gitu. Reminder. Ya, kita di sini support. Saling ngingetin gitu. Ya. Dan just in case kalau kita lupa ya, maksud gue kadang kan orang suka lupa. Ya. Kenapa sih gue ada di sini? Oh iya, gue akhirnya bisa begini. Berubah. Ya. Jangan, lu ada di sini itu karena lu begitu. Selama ini tuh lu being that supportive gitu. Terus kalau misalnya lu hilangkan benang merah supportifnya, lu gak punya apa-apa lagi bro. Benar lu cuma punya duit. Dan buat kita tuh gak penting. Lu ngomongin siapa nih? Ya siapapun. Inisialnya aja. Jangan dong, gile. Janganlah. Buat teman-teman yang ngerasa bahwa lo udah mulai berubah, coba lo ingat-ingat. Gak bisa lah, orang gak bisa merasa dirinya berubah. Yang merasa berubah itu kan orang lain. Orang lain, bukan. Tapi maksud gua, secara dia berubah kan otomatis secara karakter juga berubah. Ya mungkin dia sibuk lah. Ya iya, ya gak apa-apa sibuk. Wow, kita seneng kalian sibuk. Good, it's good for you. Tapi jangan pernah lupa core-nya. Bener dong. Mau lo sibuk karena lo wealthy,
lu sekarang jadi bisa buy all that money can buy, it's good for you bro. Tapi jangan pernah lupa lu bisa sampai sejauh ini di sini karena lu support terhadap industrinya. Apapun itu. Iya. Mungkin yang ada kesibukan tuh sampai lupa support. Iya. Lupa support. Iya, support bro. Teman-teman gue yakin tetap melakukan apa yang mereka lakukan gitu. Karena bentuknya support. Contoh deh. Apa? Bikin Tamiya, support pak. Biar keluar. Itu kan support. Iya. Bener gak? Itu kan support gitu loh. Gue mensupport another thing. Supaya vape bisa dikenal di kalangan itu. Bener gak sih gitu? Dan di sana menurut gua work sih, maksudnya karena ya di tempat tertentu banyak yang nggak bisa sebat soalnya, itu dia kan? Dan tapi nge-vape boleh. Iya bener gak? Dan akhirnya apa? Mau nggak mau lo nge-vape. Iya. Lo memperkenalkan vape. Consider dia kasual lah. Iya. Atau dia mulai dari teman-teman tongkrongan di Tamiya gitu loh. Yang akhirnya nanti akan masuk ke dalam dan jadi bagian dari oh ini vapers Tamiya nih. udah ini banyak. vapers motor nih. Udah banyak. Iya kan gitu. Oh ini vapers basket nih. Ya silakan gitu. Oh ini vapers clubber nih. Silakan bro. Oh vapers clubber lucu tuh. Iya kan. Vapers clubbing kita pokoknya di tempat gelap punya kita. Kalau perlu tuh yang warnanya merah kuning hijau tuh nyalanya. Silakan bro. Silakan banget. Ya mungkin ya kalau gua ngelihat ke situ juga mungkin ya ke depan ada ini sih engagement activity yang lebih kena gitu karena banyak bro. Kalau cuma ngadain event kadang-kadang orang kan gak engage sama barangnya gitu. Kayak ada satu turnamen yang ke Jurnas yang bulan lalu kalau gak salah. Juni ya. Jadi sponsornya emang salah satu pabrik sebat gitu. Yang ya aku gak tahu lah bentuk supportnya dalam bentuk sponsor hadiah atau apa. Dianya lumayan soalnya 50 something juta gitu. Sponsornya nggak satu sih, ada 5 atau 7 gitu. Ada produk lem, tapi ada sebatnya. Tapi main sponsornya itu pasti. Tapi gue lihat nih, kalau di company-company yang ya gue bisa bilang mereka lebih gede dari kita yang ada di vape ya. Mereka tuh kalau nyponsorin event ngadain activity yang ya entah SPG-nya ngiderin lah, entah sampel lah, entah nyoba gitu. Yang lem itu malah kita kasih suruh coba gitu. Pakai gitu. Ya ada yang dikasih, ada yang kasih coba ya kan. Ada itunya. Jadi orang tahu nih. Engagementnya ya akhirnya. Produk ini sponsorin nih barangnya ini loh gitu loh. Ya sebetulnya juga harapan gue itu yang menurut gue di vape kurang apa ya? kan? Untuk penetrasi ke situnya tuh kayak oh ya udah asal udah ada nama gue gitu loh. Tapi untuk dorong barangnya itu ada sih beberapa ya mungkin dana rebut tapi nggak seagresif mereka ini gitu begitu, ya belum tentu harus pakai SPG atau sebetulnya bagi-bagi gitu. Sebetulnya mestinya nggak perlu dibagi deh, nggak perlu dibagi barangnya. Tapi lo sosialisasiinnya tentang vape. Contoh deh, lo taruh satu TV tentang brand lo, abis itu tentang apa yang misalnya MK kerjain misalnya gitu. Save jangkrik. Orang kan penasaran. Misalnya. Kenapa clickbaitnya itu? Iya kan gitu. Misalnya gitu. Ya misalnya gitu. Itu kan banyak di YouTube kan seabrek tuh kayak gitu-gituan. Tinggal lo post juga orang yang gue yakin yang lo ambil gambarnya juga gak bakalan ngomel kok gitu. Sampai akhirnya orang tertarik gitu. Oh ini tuh ini ya. Ini apa sih? Nah itu tuh, itunya yang harus bener gak? Do more gitu. Iya kan, maksud gue gimana ceritanya dia mau pakai produk lu kalau dia nggak tahu itu apa? Iya. Kasih tahu aja itu apa. Jatuhnya support tadi hanya sebatas nama dan jatuhnya ke itu branding gitu. Dia, Tapi untuk real activity-nya nggak ada yang sangat konsisten dan agresif untuk penetrate dengan ya dengan, kan kadang-kadang akhirnya seandainya paling nggak megang deh ada device-nya ya kan tapi kan maksud gue gini sebetulnya kan itu tinggal masalah kerjasamanya aja gimana caranya mau ditawarin mau pakai kayak zaman dulu disediain tip plastik bener gak sih banyak cara lah gitu mau coba nggak ya gitu tertarik nggak ya kalau tertarik ini kita ada paketan lo yang model begini gitu itu kan bisa
Itu PR. Iya, PR buat teman-teman brand lah silakan iya. gitu. Dan gue yakin lu juga udah kerja sama brand-brand lain gitu kan. Ya nggak, sebetulnya itu bukan big deal. Karena udah saatnya bro. Karena kita tuh nggak bisa sosialisasi ke kita terus. Iya. Jadi sayang banget kalau misalnya ada event besar, market barunya tidak ke grab, akhirnya mereka datang tidak lihat apa yang mereka mestinya lihat. Atau mereka tidak tahu apa yang mereka, ini acara apa gitu. Sayang banget. Padahal kita bisa banget tuh. Kita bisa banget apapun. Kalau kita mau sebetulnya bisa. Even though last minute. Kita bisa. Lu ngomongin yang kemarin? Ya. Bisa kok. Gua cuman bilang maksud gua, lo gak salah. Gua support lo. Lo lihat kita datang. Tapi sayang banget kalau emang sampai gak ke grab. Gitu. Engagement moment itu sebenarnya. Itu padahal kita nge-trigger pakai apa juga. Iya. Pakai apa deh bro? You know kita bisa trigger pakai apa aja. Lo teman-teman pasti ngerti maksud gue. Mau dia pakai kayak mau enggak kayak mau cuma sekedar dia kenakan, dia nggak tahu itu apa kayak gitu. Ngerti gak sih gitu loh. Kalau emang itu bisa dikenakan ya gitu, bisa dipakai gitu, dipakai as baju, topi or whatsoever gitu. Waduh bro. Gue sampai gitu. Gatel ya. Oke, thank you Pak. Thank you. Sukses eventnya. Dan mungkin lu karena lebih sering event, lebih sering jalan-jalan ya, mungkin ini tadi activity real penetrate-nya kalau keluar ke orang ya. Nanti biasanya kan momentum nih ya. Kita lihat bisa gini, ini bisa dikerjain apa enggak. Enggak, lu kan orangnya suka tahu-tahu tiba-tiba dadakan iya gitu. Ya jika memungkinkan. Lu kan orangnya gitu. Ya, tiba-tiba ada kalau ide. Kalau bukan si yang paling ide gitu. Ya habis daripada lo ngelihat sesuatu yang kayak kita bisa kerjain sesuatu terus kita nggak ngerjain bro. Yeah. Mendingan kita cobain daripada kita nggak nyoba sama sekali gitu loh. Iya benar. Toh udah ada kesempatan waktu dan tempat. Itu dia kan. Ya kan. Oh dia bisa nih gitu. Udah kekumpul orang. Apa sayang. Itu dia gitu. Kenapa enggak gitu. Iya. Oke, sukses besok acaranya. Siap, thank you bro. Besok tuh acara apa sih sebenarnya? Acara launching Liquid Cloppers. Oh, oke. Jadi buat teman-teman, sorry nih MK. Boleh kalau gitu boleh. Support. Jadi ya kan? support benar. Support. Jadi besok ada launching Liquid Indonesian Juice Cloppers namanya. Tokonya kan juga punya barang sini. Oh iya. Biar punya Iya. Benar. Jadi silakan. Tapi acaranya bukan di tokonya ya? Bukan, ada di daerah Pondok Kelapa, nama tempatnya lupa gue. Silakan lihat di Instagram saya. Mohon maaf, saya lupa nama tempatnya. Oke, dan besok situ ada coil artnya. Ada coil art competition buat teman-teman yang jago-jago pakai forrider apa namanya? Kok gak tahu namanya apa? Itu Bor? Bukan bor. Forrider mah bukan. For apa sih gue nanya namanya gitu? Apa sih? Yang diinjek pakai kaki kayak mesin jahit itu loh. Emang ada namanya itu? Ada yang buat bikin koil. Oh. Ya gue tahu sih kalau anak-anak coil art pasti pakai ya. Pencinta bor wireless mana suaranya? Itu lebih general lah. Iyalah. Jadi silakan daripada nyari cuan mulu ikut aja. Ya, tes lah. Support. Iya dong, benar. Silakan datang. Besok ada Opa Dika di sana. Sama lu sama siapa lagi sih? Gue sama Apos. Apos itu siapa? Apos itu Jaktim versus Jaksel. Dia Jaktim. Apanya? Ya dia yang selalu ngomongin Jaktim. Oh. Ini content creator. Content creator. Oke. Ya udah. Thank you Opa. Thank you. Buat Dupe. semua ini. Thank you MK. Kalau nggak mau dibilang petua, ini deh. Remindernya. Semangat. Pasti bisa. Kita butuh support. Iya. Apapun itu. Oke. Siap. Dan jangan lupa guys. Good vapers. Siap. Yeah. Oh. Bukan jangan pernah bosan lu pengen ngomong. Bukan. Oh belum. Iya. Jangan lupa jadi good vapers. Iya. Kalau di sini pesan terakhirnya jangan pernah bosan berbuat baik. Siap. Bye bye. Bye. Peace out.